Adegan diawali dengan dibawanya Yeon Ge-hung dari dapur istana. Dia akan berhadapan dengan seorang pencicip makanan terhebat di Joseon, sekaligus seorang raja tiran di sana, bernama Lee Hyun. Para petinggi kerajaan di sana mulai berkumandang bahwa Yeon Jiang harus dihukum mati demi menegakkan ketertiban dan harga diri kerajaan. Raja kemudian menghampirinya dan berkata bahwa semalam dia dan indera perasanya dibuat bingung sama masakan Yeon dengan menghunus sebilah pedang. Raja mengatakan bahwa dengan itu dia akan mengangkatnya sebagai kepala koki di dapur istana. Pejabat dan petinggi kerajaan pun dibuat kaget dan terheran-heran dengan keputusan raja tersebut, karena selama ini belum pernah ada kepala koki dijabat oleh seorang wanita. Raja juga memberi syarat kepadanya. Jika masakannya mengecewakan, maka dia akan mengeksekusinya. Yeon pun terlihat bingung. Impiannya hanya menjadi koki bintang 3 Michelin. Malah hari itu dia akan jadi kepala koki di kerajaan tiran yang zalim. Raja mengangkat pedang dan hendak mengayunkannya. Yeon panik dan ketakutan. Pedang telah diayunkan dan ternyata raja memotong tali yang mengikatnya, bukan untuk membunuhnya. Yeon berpikir sejenak dan memutuskan untuk bertahan hidup sebisa, agar nantinya dia akan menemukan cara untuk kembali pulang. Hal yang mungkin sulit dipercaya, bahwa pada kenyataannya Yeon Jiang berasal dari tahun ke-2025. Bagaimana itu bisa terjadi? Mari kita mulai kisahnya. Pada awalnya, Yeon Ge-hung adalah peserta La Poule d'Or, sebuah kompetisi memasak semacam Master Chef gitu, yang diadakan di Paris, Prancis. Pada saat kompetisi sedang berlangsung, Yeon terkendala masalah teknis. Kompornya nggak bisa nyala, lalu dia mengambil jerami dan mulai membakarnya, dan akhirnya berhasil menyelesaikan masakannya. Yeon pun sukses memenangkan kompetisi tersebut. Yeon sambil menelpon ayahnya, mengabari bahwa dia berhasil menang dan akan pulang hari itu. Ayahnya mengingatkan untuk Yeon beristirahat saja dulu, karena hari itu juga akan ada gerhana matahari total. Ayahnya menambahkan lagi untuk Yeon tidak lupa untuk membawa buku titipan ayahnya dari Profesor Pierre di Universitas Sorbonne. Itu adalah buku langka dan asli dari sejarah Joseon. Yeon pun berangkat dan dia pastikan sudah membawa buku titipan ayahnya tersebut. Petaka dimulai saat pesawat kapten mengumumkan bahwa terlihat dari jendela sebelah kanan pesawat akan terlihat momen langka, gerhana matahari total. Orang-orang berebut berusaha mengabadikan momen itu dengan ponsel mereka. Tak sengaja, penumpang di sebelahnya menumpahkan minuman Yeon yang panas, dan gawatnya, tumpahan itu mengenai buku titipan ayahnya. Lalu dia bergegas masuk ke toilet pesawat dan berpikir untuk membersihkan serta mengeringkannya, mengingat itu adalah buku antik dan berharga. Saat gerhana matahari total, Yeon membaca bait kalimat yang ada di buku tersebut, dan pesawat serasa berguncang. Setelahnya, Yeon yang masih berada di toilet pun panik. Dia berteriak meminta tolong, tapi seperti nggak ada yang mendengarnya. Yeon pun terpental, tubuhnya mengenai kaca toilet. Buku Mangunrok seperti menyala dan terbuka secara mistis dan ajaib. Dan boom, dia seolah tertarik ke dalamnya, melintasi waktu, dan akhirnya mendarat di sebuah hutan dalam keadaan terjerat jaring jebakan untuk hewan buruan. Dan Yeon pun pingsan. Adegan beralih di kegiatan berburunya sang raja. Raja berhasil memanah tepat pada buruannya, yaitu seekor rusa. Kasim memperingatkan raja bahwa hari sudah hampir gelap oleh gerhana matahari. Sebaiknya mereka kembali ke istana, mengingat kejadian sebelumnya. Para pemberontak hendak membunuh raja saat hari perburuan dan menyerang dari kegelapan. Dan lagi pula, hari itu juga akan ada upacara Gusikri di kerajaan. Konon,
Kalau raja sampai melewatkan ritualnya, langit akan marah dan akan muncul Guinyo, seorang hantu wanita. Tapi raja enggan pulang dan memutuskan untuk tetap melanjutkan perburuannya. Sementara itu Yon tersadar dari pingsannya dan merasa keheranan karena dia masih meyakini. Sebelumnya, dia berada di dalam toilet pesawat. Di rombongan raja tiba-tiba muncul seekor rubah, kemudian berlari ketakutan. Raja pun langsung mengejarnya. Raja melepaskan anak panahnya dan mengenai tali jaring Yon yang membuatnya terjatuh dan sekaligus terlepas dari jeratan jebakan jaring tersebut. Dia semakin kaget ketika melihat sosok manusia berkuda dengan kostum ala kerajaan. Raja mendekat dan juga merasa heran dengan dandanan Yon dan menyebutnya makhluk mencurigakan. Dia menghunus lagi anak panahnya. Yon yang panik jelas memilih untuk kabur. Raja pun mengejarnya. Yon sudah tak bisa lari lagi karena dia sampai di sebuah tebing. Karena panik, Yon mengeluarkan alat kejutnya. Raja melepaskan panahnya dan mengenai tas Yon hingga terlempar ke tepi jurang. Karena kehabisan anak panah, raja pun turun dan menghunuskan pedangnya ke arah Yon. Yon yang panik menyetrum pedang raja, tapi nggak berdampak apa-apa. Raja pun menyingkirkan alat kejut Yen dengan pedangnya. Ketika hendak mengayunkan pedangnya ke arah Yon, tiba-tiba anak panah dari orang misterius meluncur ke arah raja. Raja yang sempoyongan pun jatuh bersama Yon ke jurang. Beruntungnya di bawah sana aliran sungai, jadi mereka masih selamat. Yon yang masih kebingungan ketika melihat darah keluar dari luka. Raja pun masih berusaha menolongnya. Tapi raja yang kebingungan pun juga terus mengira Yan adalah Guinyo. Percekcokan pun terus terjadi sampai akhirnya raja pingsan terbentur kepala Yon saat berebut pisau belati. Yon lalu mengikatnya, kemudian membangunkannya. Dalam keadaan masih terikat, Yon membawa raja ikut dengannya untuk mencari pertolongan. Sampai tibalah mereka di sebuah pondok atau rumah di tengah hutan. Setelah tadinya Yon mengetuk pintu, gak ada jawaban. Tiba-tiba mereka mendengar seperti ada suara dari dalam rumah. Yon pun mencoba masuk ke dalam dengan berhati-hati. Dia terkejut ketika diserang seorang gadis dengan menggunakan sapu. Yon yang diusir mencoba menjelaskan keadaannya saat ini. Akhirnya mereka berbaikan dan berkenalan dengan gadis tersebut yang bernama Gidu Joime. Dan ketika salah satu dari perut mereka berbunyi pun, akhirnya mereka memutuskan untuk menyiapkan makan malam bersama. Setelah makan malam siap, mereka menyajikannya di tempat raja tertidur pulas. Yon pun membangunkannya untuk makan malam. Raja awalnya menolak, tapi setelah melihat Yan dan Giljiem menyantap makanan dengan lahap, ditambah perutnya pun keroncongan, akhirnya raja mau makan dan terkejut dengan masakan buatan Ji Ong, makanan dengan cita rasa yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Walaupun awalnya raja dan Giljiem terlihat tersedak kepedesan saat memakannya, mungkin karena di zaman itu belum terlalu lazim ada masakan pedas. Tapi setelahnya mereka terlihat sangat menikmatinya. Setelah makan malam, Yon segera meminta tolong Gilgem untuk mengantarnya ke tebing untuk mencari tasnya yang jatuh terpanah raja itu. Di sisi lain, pengawal kerajaan berhasil menemukan raja dan membakar rumah. Gilgem kemudian pergi. Di sungai, Gilgem bercerita kalau dirinya menghindari Caehong atau penculikan paksa wanita-wanita di sana untuk dibawa ke istana. Di atas sungai terlihat ada rombongan orang-orang kerajaan. Bukannya bersembunyi, Yon malah memanggil mereka. Tadinya mereka akan aman di sungai kalau saja Yon Jiang gak manggil rombongan dari orang-orang pemerintahan kerajaan itu, walaupun mulutnya udah dibungkam Gilgem. Tapi sepertinya sudah terlambat. Salah seorang dari rombongan itu sudah ada yang menyadari keberadaan mereka dan turun untuk memeriksa.
Gilgam menjelaskan kepada Yon bahwa mereka sedang melakukan Caehong, yaitu operasi penangkapan wanita dan juga kuda di era Yon Huegun, dan mereka pun ditangkap malam itu, dimasukkan ke dalam tahanan sementara. Yon sepertinya masih kebingungan dengan apa yang menimpanya. Dia belum percaya bahwa dia ternyata benar-benar terlempar dari masa depan dan mendarat di Joseon. Gilgam terus berusaha menenangkan Yon karena terus berteriak-teriak. Akhirnya penjaga datang dan menyumpal mulut mereka dengan tali kain dan bambu. Penjaga kembali datang. Namun kali ini, mereka membawa semua wanita yang ada di dalam penjara untuk keluar dan berbaris. Ternyata mereka sedang diseleksi dan dibagi menjadi 2 kelompok sesuai usia masing-masing. Yang masih muda akan dibawa ke kerajaan, sedangkan yang masuk kategori tua akan tetap tinggal. Karena Yon berumur 27 tahun di masa itu, sudah masuk dalam kategori tua. Yon pun mengkode Gilgam untuk menuakan usianya agar tetap bersamanya. Gilgam menangkap kode Yon dan bilang usianya 28 tahun. Maka dia juga tetap tinggal dan masuk dalam kategori kelompok yang sama dengan Yon. Mereka dibawa ke dapur untuk mempersiapkan hidangan khusus. Di sungai tampak raja dan pengawalnya masih mencari jejak Yon dan Gilgam. Mereka menemukan ikat rambut Yon di sungai dan juga jejak dari rombongan Gubernur Gyeonggi. Raja langsung tahu bahwa mereka terjebak di sana karena Caehong. Raja dan pengawal pun langsung diperintahkan menuju ke sana. Sementara di dapur kantor gubernur, para juru masak dikumpulkan untuk mendengarkan pengarahan. Ternyata akan ada tamu penting yang akan datang berkunjung, yaitu pejabat tinggi dari Hanyang. Yon bilang dia nggak bisa masak asal-asalan. Dia harus mengetahui terlebih dahulu dia masak untuk siapa. Setidaknya beberapa hal dasar dari tamu tersebut. Yon juga mengajukan syarat. Apabila dia berhasil menyajikan makanan yang membuat tamu puas, mereka semua harus dibebaskan malam ini juga. Mengingat ini bukan tamu sembarangan. Pihak dari kantor gubernur pun menyetujuinya. Dia menjelaskan kepada Yon bahwa tamu kali ini adalah orang penting dan dekat dengan kerajaan. Dia adalah ayah dan anak dari keluarga Im. Ayahnya bernama Im Askohong Wamen, pekerjaan umum di kerajaan. Dan sang anak adalah kepala sekretaris kerajaan bernama Im Song-ye. Dia merupakan Uibin yang menikahi putri Huisuk atau suami dari saudara tiri raja. Setelah mengetahui itu semua, barulah Yon akan memulai aksinya dan memberikan yang terbaik dari kemampuannya. Selagi menunggu Yon berbincang tadi, ternyata Gilgam dan yang lainnya sudah mempersiapkan bahan-bahan terbaik yang bisa mereka kumpulkan dari dapur. Yeonjiang terlihat puas dengan itu semua dan memutuskan akan membuat steak istimewa ala Perancis untuk hidangan kali ini. Akan tetapi Yon mengalami sedikit kendala pada dagingnya. Dia bilang dagingnya terlalu keras untuk dibuat steak, tapi karena hanya itulah bahan terbaik yang mereka punya, Yon berpikir sejenak untuk menemukan cara terbaik untuk mengolahnya menjadi daging yang layak. Dan akhirnya dia mengingat satu buku dari ayahnya yang dia baca tentang bagaimana mengakali daging alot, metode yang disebut dengan sous vide, dan dia langsung bergegas mempraktekannya. Di depan terlihat tamu sudah datang. Kepala sekretaris kerajaan Im Song-ye terlihat sedang menyeleksi wanita dari Caehong yang tadi sudah diseleksi sebelumnya oleh orang dari gubernur. Tapi walaupun ada yang cantik sekalipun, dia pasti akan mencari keburukannya karena yang dia tuju adalah cucu dari gubernur Hong yang sebelumnya sudah disuruh pergi untuk diungsikan. Sepertinya kekhawatiran mereka benar. Im Song-ye menanyakan cucu gubernur Hong untuk dibawa sebagai bentuk kesetiaan kepada raja. Sementara itu di dapur terlihat berjalan sempurna. Yon berhasil membuat daging alot tadi menjadi empuk dan layak untuk dijadikan
steak. Tamu di depan bilang, perjalanan yang jauh dan melelahkan membuat mereka sudah kelaparan dan ingin segera menikmati sajian makan malam di sana. Apapun yang disajikan nanti, pastilah akan ada dalih untuk menyalahkannya. Dan kali ini, mereka menyebut bahwa hidangan seharusnya mewakili atau mencerminkan daerahnya dalam artian khas dari daerah tersebut untuk memperlihatkan keberhasilan panen melalui hidangannya, dan itu terucap dengan tanpa mereka mau mencicipinya. Itu karena tujuan mereka adalah cucu dari Gubernur Hong. Mereka pun tak segan mengulangi perkataannya dengan menyebut pertukaran sebagai permintaan maaf atas sajian yang membuat mereka kecewa. Anak dari Gubernur Hong berusaha menyela dan menyuruh koki yang memasak itu dipanggil semua dan mempersilahkan mereka untuk menghukumnya sendiri. Yon pun menjelaskan bahwa di dalam masakan terkandung dari segala aspek bahan dari alam daerah sangatlah tidak adil. Jika mereka menilai sebuah masakan tanpa menyicipinya sama sekali dan tanpa disangka, ternyata mereka telah berhasil menangkap nona muda Mi Hyang, cucu dari Gubernur Hong. Kemudian Im Song Jae mengatakan bahwa jika yang dikatakan Yon benar dan hidangan ini layak, maka mereka akan pergi dengan tenang. Jika tidak, sebagai gantinya, mereka akan membawa cucu Gubernur Hong ke istana. Dilihat dari ekspresinya, mereka yang keheranan dengan rasa masakan Yon seharusnya sangat menikmati steak tersebut. Yon telah membuat racikan dari beberapa bahan dengan rasio yang tepat, yang menghasilkan ledakan rasa gurih yang luar biasa. Kalau di zaman sekarang mereka akan menyebutnya sebagai MSG. Tapi karena ada maksud tersembunyi, pastilah mereka akan berkata sebaliknya dan mengatakan bahwa ini cuma masakan daging rebus biasa. Gubernur yang penasaran pun langsung mencobanya sendiri. Masakan Yon dan lidahnya nggak bisa bohong, sama seperti lidah mereka. Dia pun kagum dengan rasanya dan bilang belum pernah merasakan masakan seenak ini selama hidupnya. Gubernur Hong berdiri dan marah karena dia tahu pasti mereka membohongi lidah mereka untuk tujuan agar bisa membawa cucunya. Gubernur Hong lalu menghunus pedangnya dan hendak membunuh mereka. Untungnya segera dicegah oleh anaknya. Gubernur Hong lalu mengurungkan niatnya dan menjatuhkan pedangnya. Anak dari Gubernur Hong lalu segera mengutus pengawalnya untuk segera mengeksekusi Yon karena telah gagal memuaskan tamunya. Ketika hendak dieksekusi, tiba-tiba mereka dihentikan. Ternyata rombongan raja datang di sana tepat waktu. Raja mengatakan bahwa jika benar apa yang dikatakan Yan, maka dia yang akan mencicipinya langsung dan menilainya. Yan merasa nggak asing dengan suara itu. Dia menoleh ke arah raja dan ternyata benar. Orang yang seharian dia caci maki, berkelahi dengannya. Dia pukul kepalanya dan dia ikat itu ternyata beneran Raja Joseon. Dia makin panik akan hal itu. Di sisi lain, dia lebih lega karena dia tahu betul bahwa raja memiliki selera yang spesial dalam hal kuliner. Maka raja akan lebih objektif dan adil dalam hal ini. Bukan hanya pikiran Yan. Ternyata memang benar, sang raja sangat mengagumi rasa dari masakan Yon. Bahkan raja mengerti hal kecil yang membuat rasanya meladik-ledik di mulut, yaitu bumbu MSG yang dibuat Yon. Apalagi setelah memakan semuanya secara bersamaan. Raja mengungkapkan bahwa itu adalah masakan terenak di seluruh negeri. Yon merasa lega dan selamatlah nyawanya malam itu. Lalu raja menanyakan beberapa hal tentang dirinya. Puncaknya adalah menanyakan asal dari Yon yang membuat Yon bingung. Apakah harus berkata jujur kepada raja? Karena pasti raja gak akan percaya akan hal itu. Yon pun menceritakan
bahwa dirinya dari masa depan, tepatnya 500 tahun dari zaman ini. Semua tampak terperangah mendengarnya, dan raja pun menganggap Yon kehilangan akal sehatnya. Dengan lemas, Yon disuruh mundur dari hadapan raja. Dia sudah nggak peduli apa yang dipikirkan raja. Yang penting, setelah perkataan raja bahwa ini masakan terenak di negeri ini tadi, dia akan dibebaskan raja. Tapi ternyata raja ingin Yon dikurung dan dibawa ke istana bersamanya. Di dalam tahanan, Yon bercerita kepada Gilgium bahwa dia datang dari masa depan dan hanya Gilgiome lah satu-satunya orang yang percaya padanya. Dalam narasinya bercerita dengan Gilgum, Yon akhirnya sedikit tersadar bahwa mungkin buku Mangunrok itulah yang membawanya terlempar ke Joseon. Karena Yon ingat dia membaca bait dari buku itu sebelum semuanya terjadi. Saat raja dengan Song Jae sedang di halaman, dia berkata cuma ingin membawa Yon dan Gilgium serta berencana membebaskan semua Chehong. Sementara itu, anak gubernur Hong datang di ruang tahanan Yon dan mengatakan bahwa dirinya mau menepati janjinya untuk melepaskannya. Ketika dia berhasil membuat masakan yang memuaskan tamunya, mereka pun dibekali lentera dan dipersilahkan secepatnya pergi meninggalkan wilayah ini. Song Ye, sekretaris negara, menghadap raja dan mengatakan bahwa Kokyon dan Gilgium kabur dari tahanannya. Raja pun kaget mendengarnya. Pelarian Yon saat ini adalah menuju tebing tempat tasnya terlempar. Dia berpikir dengan menemukan tasnya dan buku Mangunrok, dia akan bisa kembali pulang. Dia pun sempat nawarin Gilgium untuk ikut bersamanya nanti. Tibalah mereka di tebing tersebut. Yan bergegas mencari di mana tasnya, tapi dengan cuma ada lentera dalam kondisi yang sangat gelap, tentulah sangat sulit untuk mencarinya. Belum sempat melihat tasnya, raja dan pasukannya sudah berhasil menemukan mereka. Yon pun berusaha menjelaskan bahwa dia kabur untuk mencari tasnya karena di dalam tas tersebut ada buku berjudul Mangunrok. Buku itulah yang membuatnya terlempar ke dinasti Joseon. Tentu saja raja nggak percaya ocehan Yon yang nggak masuk akal itu. Walaupun raja berhasil menemukan tasnya dan terlihat begitu bahagianya, Yan melihat tas tersebut ditemukan, tapi raja memilih untuk membuangnya ke jurang, sehingga gak ada lagi alasannya untuk kabur nantinya. Yon yang melihat itu pastilah sangat kesal dan marah, tapi itu nggak berpengaruh pada keputusan. Raja dan tetap membawanya ke istana beserta Gilgum. Di dalam perjalanan menuju istana, Yonjang dan Gilgum berjanji untuk saling menjaga satu sama lain. Mereka udah kayak bestian gitu guys. Tibalah mereka di istana Joseon. Raja tiba dan disambut Selir Kang. Kemudian raja menunjukkan Selir Kang bahwa dia telah berhasil menangkap Guinyo. Selir yang keheranan kemudian bertanya sebagai apa dia ditangkap. Chehong ataukah penjahat kerajaan? Raja mengatakan bahwa mereka bisa disebut penjahat kerajaan, tapi ada bakat yang tidak mau dia sia-siakan dengan membunuhnya. Selir Kang pun dengan sinis menjawab bahwa ini pertama kalinya raja membawa wanita sendiri ke kerajaan setelah dia. Lalu raja menjawab, dia bukan wanita, tapi hantu. Yon pun mengingat dalam sejarah, Kang Mokju adalah wanita paling kejam dan manipulatif yang menyebabkan banyak kekacauan dalam sejarah kelam Joseon. Dalam beberapa menit saja Yon sudah bisa merasakan kebengisan dari tatapan Selir Kang yang sangat tajam. Ditambah lagi saat raja menyentuh dagu Yon, itu akan menjadi percikan awal dari perburuan licik Selir Kang kepada Yonjang. Melihat paduka raja menatap sambil memegang dagu Yonjang membuat Selir Kang terbakar cemburu. Dengan sigap, dia menarik tangan raja dan menyarankan raja untuk cepat masuk kamar
karena udara sudah semakin dingin di luar sana. Raja pun beranjak mengikuti saran Selir Kang, namun Yongyang berteriak memanggilnya. Dia bertanya akan dibawa kemana setelah ini. Raja pun menjawab, dia sudah mempersiapkan tempat tinggal istimewa untuknya. Mendengar itu, Selir Kang makin kepanasan. Di dalam kamarnya, Raja terlihat sedang dalam proses penyembuhan atas luka panah yang mengenainya saat di tebing waktu itu. Tabib berkata, Raja beruntung karena segera mendapatkan pertolongan. Pertama, yaitu penghentian pendarahan dan olesan. Salep yang tak dikenal tabib. Karena itu salep di zaman modern dari Yonjiang, jika terlambat sedikit saja, bisa jadi nyawa raja tak terselamatkan. Setelah menyuruh tabib dan yang lainnya pergi dari ruangan itu, Selir Kang bertanya, siapa yang telah menghentikan pendarahan raja? Dan raja pun menjawab, si Guinyo itulah yang melakukannya. Selir Kang pun kaget dan kembali bertanya, apakah karena itu raja membawanya ke istana? Raja menjawab, itu juga bagian dari alasannya. Dan dia menambahkan bahwa gak ada orang yang menginginkan untuk membunuhnya melebihi keinginannya. Selir Kang berkata, baru kali ini dia melihat raja. Sesenang itu terpancar di raut wajah raja. Raja menggoda Selir Kang dengan mengatakan, apakah dia merasa terusik karenanya? Selir Kang menyeringai dan melanjutkan pertanyaannya, yaitu tentang raja yang tadi sempat bilang sudah menyiapkan tempat tinggal istimewa untuk Yonjiang. Apakah itu Biolgung? Biolgung adalah tempat tinggal khusus calon istri atau selir raja. Raja pun terlihat geli mendengarnya dan kembali menggoda Selir Kang dengan mengatakan, apakah dia sedang cemburu? Selir Kang mendesak raja menceritakan apa yang terjadi sesungguhnya. Namun raja cukup mengatakan untuk tenang saja, karena tempat tinggal yang dimaksud raja jauh lebih istimewa daripada Biolgung. Selir Kang makin penasaran dibuatnya. Tempat tinggal apa yang lebih istimewa dibandingkan Biolgung untuk seorang wanita pada zaman itu? Dan yang terjadi adalah tempat tinggal istimewa yang dimaksud raja tadi ternyata sebuah penjara sempit beralaskan jerami. Di sisi lain, Selir Kang yang mengetahui bahwa Yonjiang ternyata ditempatkan di penjara, merasa ada yang janggal dengan semua kejadian ini. Dia menyuruh orang kepercayaannya untuk menyelidiki siapa Yonjiang sedetailnya. Kenapa raja menyebutnya Guinyo? Dia nggak percaya kalau Yonjiang muncul begitu saja dari langit. Selir Kang tetap mengira bahwa raja menyukai Yonjiang. Pengual Selir Kang mengusulkan, kenapa tidak bertanya dulu pada sekretaris kerajaan? Lalu Selir Kang mengutusnya untuk mengundang sekretaris kerajaan itu untuk segera datang menemui Selir Kang. Dan hal tambahan lain yang harus dia lakukan adalah menyelidiki siapa pelaku percobaan pembunuhan raja atau si pemanah raja, dengan memberikan potongan anak panah yang menancap di tubuh raja waktu itu untuk dikirim ke Pangeran Agung Jesan. Sementara itu, di dapur istana tengah hangat perbincangan tentang raja yang berhasil menangkap dan membawa Guinyo ke istana. Dan juga setelah sepeninggal kepala koki istana beberapa waktu yang lalu, mereka mulai menerka-nerka tentang siapa yang akan menggantikan dan diangkat sebagai kepala koki istana selanjutnya. Tak hanya di kalangan dapur istana, Ibu Suri pun telah mendengar kabar bahwa raja membawa Guinyo ke istana dan menghukum Gubernur Gyeonggi Honggyeongdal atas dalih pengkhianatan. Dan mereka mengira karena Selir Kang dibandingkan dengan Yang Guifei, Ratu Kaisar Xuanzong dinasti Tang oleh Gubernur Hong, bisa jadi menjadi salah satu yang menyulut hukuman yang diterimanya itu. Di sisi lain, kepala sekretaris kerajaan telah tiba untuk menghadap Selir Kang. Selir Kang mempertanyakan Guinyo yang dibawa raja dan menyalahkannya karena gagal membawa Mihyang cucu Gubernur Hong untuk Chehong. Tentang Guinyo, menurut kepala sekretaris kerajaan, adalah sepenuhnya keinginan dari raja. Dia nggak tahu menau tentang latar belakang di balik itu semua. Namun yang dia tahu, gadis itu merupakan koki yang hebat. Dan karena hanya seorang koki, dia merasa ini nggak pantas menyita perhatian Selir Kang. Lalu, Selir Kang juga mempertanyakan kenapa hanya sekedar perhiasan sitaan yang dia dapatkan dalam operasi Chehong kali ini. Dan sepertinya itu menjadi satu hal yang membuatnya merasa kesal akan perlakuan Selir Kang kepadanya. Selama bertahun-tahun ini, sebagai pejabat kerajaan tingkat 3, Im Song-dae seolah
nggak punya harga diri. Dan Selir Kang seperti menyalahgunakan kuasanya dengan menjadikan mereka layaknya pelayan pribadinya. Setelah keluar dari ruangan Selir Kang, dia berbincang dengan ayahnya tentang kekesalannya itu. Sepertinya Im Seong-gi punya rencana khusus untuk mendukung Yeon Jiang lebih dekat dengan raja. Walaupun ayahnya bilang nggak ada masalah, walaupun dia menjadi pelayan 1000 tahun pun, dengan kehidupan mewah di kerajaan saat ini sudah membuatnya cukup senang. Dia pun memperingatkan sang anak untuk tetap berhati-hati dengan segala tindakannya. Song Yi pun sudah menyiapkan beberapa taman bermain untuk raja, yang nantinya bisa kita lihat hati raja akan condong kepada siapa. Hingga suatu malam, terlihat ada seseorang misterius bertopeng menghampiri Yeon Jiang dan Gilgem di penjara. Gak hanya itu, orang misterius itu pun membebaskannya dan meminta mereka mengikutinya. Panglima memerintahkan pengawal kerajaan untuk segera memeriksa istana karena Jiang dan Gilgem kabur dari tahanannya. Tak menunggu lama, kabar itu pun langsung sampai ke telinga Selir Kang. Namun bukannya dibawa kabur keluar istana. Yeon Jiang dan Gilgem dibawa di sebuah tempat yang seperti telah dipersiapkan sebelumnya, seperti tempat pertunjukan atau semacamnya. Begitu mereka masuk, pertunjukan pun dimulai. Mereka pun bingung yang mana orang yang membawa mereka tadi karena semuanya memakai topeng yang sama. Dan setelah dibuka, salah satu penari bertopeng itu ternyata adalah Raja Yi Heon. Mereka pun terlihat sangat terkejut melihatnya. Yeon pun bertanya kepada Raja, siapa orang yang tadi membawanya kabur? Dia adalah Gong Gil, si pelawak penghibur kerajaan. Setelah topengnya terbuka, Gilgem malah terkesima akan ketampanan Gong Gil sampai hampir pingsan. Setelah tugasnya selesai, raja membolehkannya untuk pergi, dan tentu saja dengan membawa imbalannya. Setelah keluar istana, Gong Gil yang hendak membuka kantong imbalannya menemukan secarik kertas dengan tulisan raja yang meminta tolong kepadanya untuk menyelidiki diam-diam siapa dalang di balik percobaan pembunuhan dari orang yang memanahnya. Kembali ke arena pertunjukan tadi, terlihat raja sedang mempersiapkan besi panas, dan dia menunjuk Gilgem untuk yang pertama. Gilgem pun diikat di sebuah kursi. Yeon Jiang lantas berlutut dan memohon ampun pada sang raja dan berjanji untuk tidak akan kabur lagi. Mendengar janji itu, raja lalu mengutus pengawal untuk melepaskan Gilgem. Setelah kejadian yang mendebarkan itu, Yeon menawarkan diri untuk dimasukkan lagi ke penjara. Tapi raja bilang dia sedang lapar dan memerintahkan Yeon menyiapkan makanan untuknya. Yeon Jiang bersedia menyiapkan makanan untuk sang raja, dan dia meminta satu permintaan, yaitu untuk membiarkan Gilgem menjadi asisten koki untuknya. Yeon bertanya, raja lagi ingin makanan seperti apa? Raja lalu menjawab, dia ingin masakan bertemakan mereka yang ingin hidup akan mati dan yang ingin mati akan hidup. Sungguh tema yang terlihat aneh bagi Yonggyang tentunya. Mereka pun segera diantar Kasim masuk ke dapur istana. Para koki di sana tentu saja sinis dan meremehkan kemampuan mereka karena mereka seorang wanita. Lalu setelah melihat bahan-bahan, Yeon masih belum tahu dia akan memasak apa. Namun ketika Gilgem mengendus bau daging, dan ternyata itu adalah daging rusa, Yeon Jiang langsung menyeringai senang, menyelimuti rona wajahnya. Karena membuat steak rusa adalah salah satu keahliannya. Mereka pun segera beraksi dan mengerahkan segala kemampuannya untuk membuat hidangan bagi sang raja. Tentu saja hidangan yang akan mempertaruhkan nyawa mereka nantinya. Makanan raja telah siap dan Yeon Jiang pun ikut menghadap untuk merepresentasikan hasil masakannya kepada sang raja. Raja pun memerintahkan Yeon untuk menjelaskan eoseonnya. Eoseon adalah istilah yang digunakan waktu itu yang artinya hidangan untuk raja. Kemudian raja mulai menyantap satu persatu sajiannya, dan semuanya membuat raja terperangah dan terpukau, seolah melambangkan bahwa raja sebagai penggemar cita rasa makanan pun baru kali itu merasakan makanan dengan rasa yang seperti itu. Pertanyaan,
yang masih belum terjawabkan kembali dipertanyakan Raja kepada Yan Giang malam itu, yaitu dari mana dia berasal. Yon tentu saja mengulangi jawaban yang sama. Dia datang dari masa depan. Raja pun kembali berkata bahwa Yon Jiang ternyata masih belum waras. Untuk makanan utama kali ini, Raja meminta untuk Yon sendiri yang mencicipinya terlebih dahulu. Dan setelah Yon Jiang mencicipinya, entah kenapa Raja teringat sosok permaisuri Yon yang digulingkan ibu kandung Yeheon. Setelahnya, Yon kembali terkejut karena dia menyuruhnya menyuapi Raja, dan Raja kembali teringat masa kecilnya. Sesaat kemudian selir Kang datang. Kasim sudah memperingatkan selir Kang bahwa Raja sedang mencicipi masakan dari koki barunya. Selir Kang merasa terhina dan bersikeras untuk tetap mau masuk. Terdengar keributan, Raja pun bersuara. Selir Kang menjawab dia hendak masuk dan memberikan lukisan berharga dari Ming. Tapi Raja menyuruhnya untuk kembali ke kamarnya. Sontak itu membuat selir Kang sakit hati dan marah. Tanpa sepatah kata pun, selir Kang berjalan meninggalkan ruangan tersebut. Mendengar kejadian itu, Yon Jiang pun merasa tak enak hati dan memohon izin untuk pergi juga. Namun Raja menariknya hingga terlihat sangat dekat dengan Raja. Raja yang perlahan mendekat, kemudian berkata kepada Yen bahwa dirinya bukan wanita biasa. Dia memutuskan untuk memilihnya. Yon Jiang pun bertanya-tanya dalam hati, kenapa dia memilihnya dan untuk apa? Setelah Yon Jiang keluar dari ruangan tersebut, dia masih berpikir keras apa maksud perkataan Raja tadi. Secara tiba-tiba, Im Song-e muncul dari belakang. Yen yang terkejut pun mempertanyakan maksud kedatangannya. Song-e bilang dia meminta Yen untuk melaporkan apa yang dia ketahui tentang Raja saat dia sedang bersamanya. Yon berpikir Seong Jae berusaha menjadikannya mata-mata pribadinya. Yon menolak halus dengan alasan dia takut. Namun Song Ye memperingatkan Yon dia akan membutuhkan sekutu. Karena dari kejadian tadi, baru pertama kalinya Raja mengusir selir Kang saat dia datang dalam jamuan makan Raja. Maka dengan kejadian itu pastilah selir Kang gak akan tinggal diam dan akan lebih mengawasinya. Bahkan mungkin akan berusaha membunuhnya. Yon berpikir, apa yang dikatakan Seong Jae ada benarnya juga, karena dia juga menawarkan akan berusaha membantunya bertahan hidup di sana. Lalu, Yon Jiang menawarkan satu syarat kepadanya, yaitu dia meminta Seong Jae menemukan kembali tasnya yang pada malam itu dibuang Raja ke jurang. Di sisi lain, selir Kang yang masih dalam suasana hati kacau dan marah besar, ingin segera melihat Yan pergi dari istana. Juwol, pengawal pribadi selir Kang, menyarankan tugas ini untuk diserahkan kepada Koki Maeng. Sedangkan di dapur terlihat Koki Maeng yang penasaran akan rasa dari masakan Yon. Jiang pun mencoba mengais dari sisa hidangan Raja dan mencicipinya. Dan gak disangka Koki Maeng pun sangat kaget dan kagum dengan rasanya yang luar biasa, sampai mengeluarkan air mata tanpa disadarinya. Keesokan harinya, terlihat jelas pesan dan perintah. Selir Kang sudah sampai ke telinga para koki di dapur. Mereka berusaha sinis dan mengerjai Yon Jiang dan juga Gil Geum dengan tujuan agar mereka nggak betah dan segera keluar dari istana. Hari putusan pun tiba. Baru bersiap-siap, Raja sudah dikejutkan oleh Seong Jae yang datang dengan membawa surat pengajuan pengunduran diri dari beberapa menteri. Saat ditanya alasannya, Song Jae menjawab sebagian besar dari mereka menyampaikan penyesalan atas ketidakhadiran Raja dalam ritual penting Gusikri dan juga pengasingan Gubernur Gyeonggi Hong. Mereka menuntut kesetaraan keadilan. Jika Gubernur Hong diasingkan atas dasar pengkhianatan, maka mereka juga meminta agar Guinyo juga mendapatkan hukuman yang sama. Bahkan banyak di antara mereka meminta untuk dia segera dieksekusi. Kemudian, Raja menyuruh Kepala Kasim untuk membawa Yon Jiang juga dibawa ke aula kerajaan.
Sesampainya di aula kerajaan, para menteri dan pejabat sudah mengungkapkan sudut pandang mereka, dan kebanyakan dari mereka jelas menginginkan Yeon Guyong dihukum mati. Raja pun bersiap memberi keputusannya dengan menghadirkan langsung Yeon Giyang dari dapur istana. Raja mengatakan bahwa semalam wanita ini menyajikan masakan yang aneh dan membingungkan indranya. Lalu raja menghunus sebilah pedang dan memutuskan untuk menunjuk Yan Jiang menjadi kepala koki istana. Keputusan yang pastinya membuat semua pejabat istana bingung dan bertanya-tanya. Seorang wanita yang mereka labeli sebagai pengkhianat dan pantas dihukum mati itu justru akan menjabat sebagai kepala koki istana. Bahkan pada masa itu belum pernah ada kepala koki kerajaan yang dijabat oleh seorang wanita. Topik ini pun menjadi viral di seluruh penjuru istana. Beberapa kubu ingin ini diketahui Ibu Suri agar bisa merubah keputusan raja. Di kubu lain ada juga yang menginginkan ini menjadi titik di mana mereka akan menghabisi keluarga Ibu Suri Agung, Han. Apalagi dari pihak selir Kang yang pastinya makin panas dan menjadi-jadi kebenciannya dengan Yong Ge-hong saat ini. Tapi karena ini sudah menjadi keputusan dari sang raja, selir Kang sudah nggak bisa berbuat apa-apa. Dia butuh bantuan dari orang yang lebih kuat dan bisa berpengaruh dalam keputusan raja, yaitu Ibu Suri. Selir Kang pun segera mengunjungi Ibu Suri. Dia ingin membahas tentang Guinyo yang diangkat raja menjadi kepala koki istana dan menceritakan kejadian raja di hari itu juga hampir terbunuh karena terkena anak panah dari seseorang misterius yang belum diketahui hingga sekarang. Ibu Suri kaget dan marah. Kenapa tidak ada seorang pun yang mengabarinya akan hal itu? Selir Kang menjawab bahwa raja memerintahkan untuk tidak menceritakannya. Ibu Suri juga sedikit terganggu dengan kabar munculnya Guinyo di istana. Namun beliau menyadari bahwa tidak bisa ikut campur urusan dapur istana. Kemudian dengan wajah liciknya, Selir Kang menyarankan untuk Ibu Suri menguji sendiri kemampuan dari Yeon. Jika memang meyakinkan, itu akan bisa meredakan benturan dan keresahan para pejabat kerajaan. Dan jika tidak, mereka jadi punya alasan untuk menghukumnya. Malam harinya, Yeon dan Gil Geum tak lagi tinggal di dalam penjara. Kini mereka memiliki kamar khusus, dan mereka terutama Gil Geum sangat mengagumi dan merasa sangat tersanjung ditempatkan di sana. Dan mereka tampak sangat bahagia dan mensyukurinya. Baru sejenak mereka bersukacita menikmati itu semua, terdengar suara dari depan pintu yang memanggil nama Koki Yeon dan menyuruhnya keluar. Ternyata itu dari Kepala Kasim yang memberi seragam baru untuk kepala koki istana baru dan asistennya. Sebagian besar dari koki istana merasa tidak puas dengan keputusan raja yang menunjuk wanita sebagai kepala koki. Itu secara tidak langsung mereka akan otomatis menjadi bawahan dari Yeon Ji-yang. Mereka berencana untuk membuat Yeon gak betah dan dapur istana menjadi berantakan karena kepemimpinannya. Dengan begitu, Yeon akan pergi dengan sukarela karenanya. Hari pertama mereka di dapur istana, dengan jabatan baru pun tiba. Gilgam masih mengkhawatirkan para koki istana yang kejam kepada mereka. Bagaimana mereka akan mengatasi hal itu? Suasana dapur terlihat sudah sibuk mempersiapkan siasat mereka. Ada tepung dicampur garam, ada pisau yang ditumpulkan, dan bahan-bahan yang disembunyikan. Namun tentu saja, Yeon lebih cerdik. Dia mengatakan bahwa di hari pertamanya, dia pasti belum tahu apa-apa tentang dapur istana. Dan dia bilang sudah meminta izin raja untuk hanya mengawasi pekerjaan mereka saja. Dengan begitu, raja tahu dia gak bertanggung jawab akan hasil masakan yang disajikan nantinya. Dan semua itu masih dalam tanggung jawab koki terdahulunya.
dan trik jitu itu pun berhasil. Mereka pun terlihat panik dan segera membereskan kekacauan yang mereka timbulkan sendiri itu sebelumnya. Tak lama kemudian, Dayang Kim diutus Ibu Suri untuk memberi kabar bahwa beliau ingin bertemu dengan Yon. Yon bingung dan bertanya-tanya, ada apa Ibu Suri ingin bertemu dengannya? Lalu Yon pun menghadap Ibu Suri. Ruangan terlihat wajah-wajah yang mencekam. Suasananya sangat menyesakkan. Ibu Suri tidak berbasa-basi. Dia langsung menyampaikan maksud dan tujuannya, yaitu ingin membuktikan sendiri kemampuannya. Kali ini taruhannya adalah tangan Yon. Ibu Suri akan mengujinya dengan mengadakan semacam kompetisi memasak dengan para koki senior kerajaan. Setelah mendengar itu semua, Yon melirik ke arah selir Kang. Dia menduga Kang Mokrulah dalang dari semua ini. Im Song Ye menghadap sang raja. Dia memberitahu raja bahwa Ibu Suri Agung memanggil koki Yon. Beliau ingin mencicipi masakan dari Yon. Song Ye melanjutkan bahwa Ibu Suri mengadakan kompetisi dengan para koki istana. Dan jika Yon kalah, maka dia meminta untuk tangannya dipotong. Raja yang tampak kaget pun bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi? Song Ye menjawab, selir Kang juga hadir di sana. Keesokan harinya, semua tampak sudah siap. Tanpa sepengetahuan mereka, tiba-tiba raja pun datang ke sana. Semua orang tampak terkejut. Kemudian, Ibu Suri menjelaskan kalau dia akan mengadakan kompetisi dan mengajak raja untuk ikut menyaksikan bersama. Ibu Suri melanjutkan bahwa dia hanya butuh memenangkan kompetisi dan semua akan baik-baik saja. Ibu Suri mendengar kabar banyak para menteri yang kecewa dengan keputusan raja, sehingga jika Yon menang itu akan bisa meredakan keadaan. Raja bertanya balik, apakah koki lain juga akan kehilangan tangannya jika kalah? Ibu Suri menjawab, koki senior sudah diakui kerajaan akan kemampuan mereka. Jadi, itu adalah suatu hal yang berbeda. Kemudian Raja berkata, di mana serunya? Dan seperti yang Ibu Suri katakan tadi, mereka cuma perlu menang dan sudah sepantasnya. Peraturannya dibuat adil. Raja lalu mengumumkan bahwa selain pemenang, koki lainnya akan kehilangan tangannya. Dan Raja kemudian menyuruh pengawal untuk mengambil pemotong jeraminya. Dengan senyum bergairah, Raja pun menginstruksikan untuk segera memulai kompetisi tersebut. Kompetisi akan segera dimulai. Ibu Suri akan menentukan tema terlebih dahulu. Dan tema pada kompetisi kali ini adalah bakti kepada orang tua. Untuk bahan makanannya terdiri dari tahu dan doenjang, pasta kacang kedelai. Waktu kompetisi 2 jam dan kompetisi pun dimulai. Setelah mereka sejenak berpikir tentang apa yang akan mereka buat dalam kompetisi tersebut, mereka pun segera menuju dapur untuk mengambil bahan-bahan yang dibutuhkan. Bahkan mereka sampai berebut bahan yang ditentukan. Salah satunya doenjang, yonjang, sampai nggak kebagian. Untung ada Kasim yang membantunya untuk mengambil doenjang berusia 3 tahun di halaman belakang. Di arena kompetisi para koki senior istana terlihat sudah memulai memasak. Sedangkan Yonjang belum juga tampak. Raja terlihat sedikit gelisah. Tapi akhirnya dia lega ketika Yon Jiang terlihat muncul dari dapur istana menuju ke arena kompetisi dengan sudah membawa bahan-bahan yang dibutuhkannya. Sembari membuat adonan, Yon masih berpikir keras apa yang bisa membuatnya menang dalam kompetisi kali ini. Saat di belakang halaman dapur, Yeon sempat mengobrol dengan Kasim tentang makanan apa yang disukai Ibu Suri. Kasim pun menjawab bahwa pada dasarnya Ibu Suri orang yang mempunyai nafsu makan yang kurang bagus. Dia sepertinya rindu dengan masakan ibunya saat terakhir kali beliau memberikan Ibu Suri sup dengan rasa yang gurih dan segar. Bertahun-tahun, koki senior berusaha meniru sup tersebut,
untuk mengembalikan nafsu makan Ibu Suri. Namun, selalu gagal dengan Ibu Suri mengatakan, kurang pas. Setelah berpikir keras tentang kata Kasim sup gurih dan segar, akhirnya Yon sudah mendapatkan ide untuk masakannya. Dia berniat mengambil bahan tersebut di dapur, namun dihentikan para penjaga dan menyeretnya ke depan Dewan Juri. Selir Kang mengatakan bahwa tidak diperbolehkan untuk mengambil bahan tambahan apapun ketika sudah memasuki fase memasak dalam sebuah kompetisi memasak. Raja pun menawarkan Ibu Suri untuk memperbolehkan Yon mengambil bahan tambahan dengan syarat jika dia tetap kalah, maka bukan cuma satu tapi kedua tangannya akan dipotong. Mereka pun akhirnya setuju. Waktu sudah semakin menipis. Yon akhirnya memutuskan untuk meminta tolong Gilgem untuk mengambilkan bahan tersebut. Gilgem pun bergegas berlari ke dapur untuk mengambilkan bahan tersebut. Selir Kang tampak memberi kode kepada si Woldayan pengawas. Sepertinya itu kode untuk memerintahkan menggagalkan upaya Gilgem memberikan bahan kepada Yon. Dan benar, saat Gilgem hendak keluar dari dapur, dia dihentikan Dayang sampai terjatuh. Pandangannya kabur, sehingga tidak begitu jelas siapa pelakunya. Bahkan Dayang sudah sempat menghunus jarum dari sanggulnya untuk membunuh Gilgem. Sementara itu, Yongyang terlihat panik karena Gilgem lama nggak muncul, membawakan bahan yang dibutuhkannya itu. Yon terlihat sangat lega, walaupun dia melihat kepala Gilgem berdarah. Dia segera memasukkan bahan tersebut ke dalam supnya. Para juri terlihat kaget karena cara memasak Yon yang tidak wajar. Mereka sudah heran ketika Yon menggunakan bayam untuk bahan masakannya, karena pada zaman itu, bayam masih belum wajar digunakan untuk bahan masakan. Ditambah lagi, bahan tambahan yang baru saja dimasukkan membuat mereka terlihat khawatir akan rasa dan efek negatif yang mungkin saja ditimbulkan dari masakan tersebut. Waktu sudah habis, dan kini waktunya penilaian hasil dari masakan mereka. Dimulai dari Koki Maeng dengan masakan andalannya, yaitu Eo Mandu, hidangan istana kerajaan Joseon, berupa pangsit kukus dengan irisan tipis ikan sebagai kulit pangsitnya. Semua tampak puas dengan rasanya, tapi Raja menyayangkan doenjang dari Koki Maeng hanya dibuat untuk saus cocol, bukan masuk di bahan utama. Kemudian, giliran Koki Eom dengan Yon Potang, hidangan istana kerajaan Joseon, berupa sup bening dengan tahu yang dimasak dalam kaldu. Semua tampak puas dengan hasil masakan Koki Eom. Begitupun Raja. Namun Raja masih belum menemukan penjelasan yang pas dari kedua Koki senior. Istana tersebut akan tema berbakti yang sudah ditentukan Ibu Suri untuk kompetisi tersebut. Kini giliran Yongyang untuk merepresentasikan hasil masakannya. Setelah mereka mencicipi supnya, semuanya terlihat mengeluarkan ekspresi takjub bercampur heran. Selir Kang yang terlihat nggak begitu senang terus mencerca dengan kalimat yang menyudutkan Yon. Tapi Ibu Suri kemudian menyela perkataan dari Selir Kang dan tiba-tiba bilang bahwa masakan tersebut menggambarkan rasa bakti. Sontak itu mengagetkan semua orang, ditambah lagi Ibu Suri yang kemudian melanjutkan menikmatinya dengan nasi. Masakan yang mengingatkannya pada sang ibu tercinta. Masakan yang dia rindukan selama ini. Sup dengan rasa gurih dan segar. Ibu Suri sampai meneteskan air mata. Karena itu membuatnya teringat masa lalunya bersama sang ibu. Dengan mengejutkan, Ibu Suri kemudian mengatakan bahwa dirinya tidak akan meragukan kemampuannya lagi dan meminta Yon untuk di kemudian hari bisa membuatkan hidangan seperti ini lagi. Dengan begitu, diumumkanlah pemenang dari kompetisi tersebut oleh Ibu Suri. Dan tentu saja, pemenangnya adalah Yon Jiang. Sesuai peraturan di awal tadi, selain pemenang koki lainnya akan dihukum potong tangan, Raja pun segera mengutus pengawal untuk membawa Koki Mai dan Koki Eom
untuk berlutut di alat potong. Raja bersiap memberikan oba-oba untuk Algojo mengeksekusi mereka. Mereka pun sangat panik dan ketakutan. Yon sempat menyela raja untuk tidak melanjutkan eksekusinya. Tapi raja bilang kesepakatan tetap menjadi kesepakatan. Dan akhirnya Ibu Suri pun memohon kepada raja untuk tidak melanjutkan eksekusinya. Diikuti semua orang dapur istana yang terlihat bersujud memohon ampunan kepada raja, yang membuat raja kemudian luluh dan membatalkan eksekusinya dengan catatan semua koki istana akan belajar memasak dan menghormati Yonjiang sebagai kepala koki istana yang baru. Kompetisi telah usai. Suasana dapur pun perlahan mulai harmonis. Koki Iom dan Koki Maeng juga berterima kasih atas pembelaan Koki Yon yang menjadikan mereka nggak jadi kehilangan tangan dan meminta maaf kepadanya atas apa yang telah mereka lakukan selama ini kepadanya. Setelah itu, Yon yang penasaran akan luka kepala Gilgem pun menanyakan apa yang terjadi. Dan Gilgem menceritakan semuanya, termasuk saat dia ditolong pria idamannya, yaitu si ganteng Gonggil. Di sisi lain, raja menemui Selir Kang dan mempertanyakan apa yang terjadi sebenarnya. Raja tampak marah karena Selir Kang mengakui bahwa dialah yang sebenarnya mengusulkan kompetisi itu dan juga mengasingkan Gubernur Hong. Tindakan tanpa sepengetahuan raja yang membuatnya benar-benar murka. Ditambah lagi, Selir Kang terus-menerus mengatasnamakan tindakannya sesuai dengan keinginan raja yang ingin membalas kematian ibunya dengan keadaan marah besar dan kepala yang berkunang-kunang karena perkataan Selir Kang yang menyakitkan dan mengungkit masa lalu dengan menyebut-nyebut ibu dan ayahnya itu. Akhirnya raja memutuskan untuk meninggalkan Selir Kang. Malam harinya, waktunya Yon menyajikan hidangan kerajaan pertamanya sebagai kepala koki istana. Tiba-tiba Kasim Yun datang dan memberitakan bahwa kondisi raja sedang kumat. Yon pastinya bingung. Apa maksudnya? Lalu dia bertanya kepada para koki senior di sana. Ternyata itu terjadi ketika raja dalam kondisi tekanan yang buruk. Di saat seperti itu, raja seringkali kehilangan kendali, marah besar, melempar semua hidangan, terkadang gemetar dan mengaku mendengar suara-suara. Dengan keadaan seperti itu, para koki senior pun bertanya kepada Yon apa yang akan dilakukannya. Yon pun terlihat berpikir, lalu dia putuskan untuk membuat suatu hidangan yang bisa menghibur raja. Yon segera membuat hidangan kerajaan pertamanya itu dengan ditambah tantangan kondisi raja yang sedang tidak baik-baik saja. Hidangan selesai dan ketika hendak disajikan, raja tampak sudah memporak-porandakan ruangannya. Dayang yang mempersiapkan pun diusirnya keluar dengan keadaan menangis ketakutan. Begitu juga dengan rombongan pembawa hidangan raja. Baru menaruh hidangannya, mereka juga disuruh keluar oleh sang raja. Ketika semuanya hendak keluar, raja menghentikan langkah Yon dan menyuruhnya seorang diri yang tertinggal di ruangan tersebut. Raja terlihat kurang senang karena melihat hidangan yang disajikan. Yon saat itu adalah mie. Kemudian Yon menjelaskan bahwa itu adalah Italian pasta spesial. Dia membuatnya karena mengingat ayahnya yang selalu membuatkannya. Pasta ketika Yon sedang marah ataupun kesal. Sepertinya penjelasan itu berhasil juga menenangkan raja. Dan setelah mencicipinya, raja benar-benar takjub dengan rasanya. Kemudian dengan lahap raja menghabiskan pastanya tak bersisa. Setelah itu, raja bertanya, di mana ayahnya? Dan perlukah raja menyuruh orang untuk mengirimi pesan untuknya agar dia tahu bahwa Yon sedang berada di istana? Tentu saja Yon masih dengan jawaban sebelumnya, bahwa walaupun raja sulit untuk mempercayainya, tapi itulah kenyataannya,
bahwa dia datang dari masa depan. Lalu dia bercerita bahwa buku dalam tasnya itulah yang melemparnya ke Joseon seperti saat ini. Tas yang raja buang ke jurang malam itu. Buku itu berjudul Mangun Rock karena Yeon terus mengatakan hal yang sama. Setiap kali ditanya tentang dari mana dia berasal, maka raja pun penasaran dan menyuruh Yeon untuk menceritakan bagaimana masa depan itu. Yeon pun ragu untuk menceritakannya karena dia juga takut akan merubah sejarah. Dia cuma memberi sebuah kalimat kepada raja bahwa di tahun ini raja harus berusaha lebih bijak, menahan diri meskipun sedang marah, dan juga mewaspadai orang terdekat. Setelah Yang pergi kembali ke kamarnya, raja ternyata sedang menuliskan semua kejadian penting seperti sebuah diary di bukunya. Di dalamnya termasuk tentang masakan yang dibuat oleh Yeon. Dia tulis detail beserta gambarnya, seperti buku resep masakan. Tak lama kemudian, Komandan Urimui datang memberi kabar buruk untuk raja. Penulis utama draft Janggin menghilang. Orang yang dinantikan raja membawakan draft asli yang akan mengungkapkan fakta tentang kematian ibunya atau apapun alasan yang sebenarnya tentang apa yang dilakukan ibunya waktu itu hingga terjadi peristiwa pelengserannya. Memikirkan itu, raja memutuskan untuk mabuk malam itu. Dia menyuruh Kasim untuk menyiapkan minuman. Kasim yang melihat raja minum pun gak tega dan mengatakan minum dalam kondisi perut kosong tidaklah baik untuk raja. Lalu Kasim berinisiatif untuk menyuruh Yeon untuk menghidangkan sesuatu untuk raja. Yeon yang sudah tertidur itu pun dibangunkan oleh Kasim dengan sedikit kesal karena harus bangun tengah malam dan menyiapkan hidangan untuk raja. Jeon telah siap dengan juansang untuk raja. Akan tetapi setibanya di tempat raja minum, raja terlihat sudah mabuk berat. Yeon pun segera berlari menghampiri sang raja. Raja yang mabuk berat malah menarik Yeon sampai berbaring di sampingnya. Yeon yang merasa canggung dan bingung dengan situasi seperti itu pun berusaha bangkit. Namun raja kembali menariknya dan berkata, "Tetaplah di sini sebentar saja," sambil memeluk Yeon, sambil menitihkan air mata. Tiba-tiba raja sedikit bangkit dan menatap Yeon. Kemudian raja semakin mendekat dan dengan lembut mencium bibirnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah raja akhirnya benar-benar jatuh cinta dengan Yeonjiang, ataukah itu hanya efek dari minuman yang mengakibatkan raja mabuk malam itu? Temukan jawabannya di episode 5 ya guys. Semoga kalian bahagia selalu. Jangan lupa makan makanan sehat dan bye-bye. Yeonjiang terlihat sangat marah. Dia memukuli ikan kering dengan membabi buta. Orang-orang di dapur pun heran dan bertanya-tanya apa yang terjadi hingga membuat Yeon terlihat sekesal itu. Namun ketika Yeon berhenti dan melirik ke arah mereka, semua malah ketakutan dan pergi meninggalkannya. Yeon dan Jojoban untuk raja telah siap. Dia menjelaskan bahwa karena raja terlalu mabuk semalam, jadi kali ini dia menyiapkan sup konsume, ikan kering untuk melegakan pengar sang raja. Raja yang mencicipinya terlihat sangat senang dengan itu. Lalu dia bertanya, "Di mana ikan keringnya?" Dengan ketus, Yeon menjawab bahwa ikan telah ditumbuk halus agar mudah dimakan. Sepertinya raja mulai menangkap sinyal bahwa Yeongyong sedang kesal padanya. Oleh karena itu, raja menyuruh semua orang kecuali Yeon untuk pergi. Yeon menjelaskan sesuatu, tapi raja sepertinya benar-benar lupa akan kejadian itu. Akhirnya, raja memutuskan untuk mereka mengambil hidangannya dan mengundang Kasim Changson untuk masuk. Raja bertanya, "Apa yang terjadi semalam?" Kasim pun menjawab, "Semalam raja menempelkan bibirnya ke bibir Yeon." Raja terlihat kaget dan perlahan mulai mengingat sedikit kejadiannya. Di perjalanan kembali dari ruang Raja Yeon,
bertemu Gonggil. Dia menanyakan keadaan Giljeom yang tersungkur waktu itu. Yon bilang dia baik-baik saja dan menyampaikan terima kasih karena telah menolongnya. Gonggil bilang dia sedang mencari seseorang, lebih tepatnya orang yang membunuh kakaknya waktu berada di istana. Di sisi lain, Raja dan Im Songye sedang membahas akan ada kunjungan utusan dari Kaisar Ming. Mendengar nama Yukun, Raja langsung terlihat murka. Sepertinya utusan Kaisar Ming yang satu ini sangat bermasalah, licik dan penuh tipu daya. Raja mengutus Song Je untuk mencari tahu apa rencana Yukun sebenarnya. Setelah itu, Song Je menanyakan kejadian semalam Raja dengan Yon. Raja bingung dengan sikap Yon yang memperlihatkan wajah yang penuh kebencian. Lalu Song Ye menyarankan Raja untuk memberi Yan hadiah. Dengan pertimbangan, Raja juga tersiksa jika harus melihat wajah seperti itu terus setiap hari. Setelah itu, di ruang rapat sedang membahas kesiapan kerajaan dalam menyambut utusan Kaisar Ming. Raja terlihat kurang setuju dengan upeti yang disiapkan. Kerajaan yang jumlahnya mencapai separuh dari harta Joseon. Raja marah karena harta itu dari darah dan keringat rakyatnya. Maka Raja memutuskan untuk memberi upeti sesederhana mungkin. Di perjalanan, Raja dihampiri Komandan Urim Wishin Suhayo. Dia menyampaikan kabar bahwa Lee Jang-yun ditemukan terkapar di desa Banchon. Dia tak sadarkan diri dengan kondisi terluka parah, dan draft yang dibutuhkan Raja nggak diketemukan bersamanya. Dan setelah diselamatkan dengan dirawat oleh tabib, Lee Jang-yun menghilang tanpa jejak. Kepala Kasim memberitahu Raja bahwa Selir Kang ingin menemui Raja, tapi Raja menolaknya. Di perjalanan menuju kamarnya, entah karena sambil melamun atau bagaimana, tanpa disadari, Raja malah menuju ke dapur istana. Kepala Kasim memperingatkan Raja. Raja berhenti dan tersadar. Kenapa di saat pikirannya sedang berat seperti saat ini, seolah hati kecilnya menuju ke Yeonjang. Raja pun berbalik arah dan menuju kamarnya. Sesampainya di kamar, Paduka Raja sama sekali tidak ingin diganggu. Bahkan dia melewatkan semua hidangan makan yang sudah disiapkan. Yeonjang, sesampainya di kamar, menyuruh Gilgem untuk masuk kamar terlebih dahulu. Dia masih bingung kenapa Raja sampai jadi seperti ini. Apa yang sedang mengganggu pikiran Raja saat ini? Sampai-sampai melihat ke arah bulan pun, Yon seperti melihat bayangan wajah sang Raja. Terutama saat beliau menikmati setiap hidangan yang disajikan Yon. Di sisi lain pun, Raja yang memandang bulan dan terbayang. Yon berpikir, entah dia lapar kemudian memikirkannya, atau karena memikirkan Yonlah yang membuatnya merasa lapar saat ini. Akhirnya, Raja memanggil Kepala Kasim dan menanyakan kapan makan malamnya siap. Kepala Kasim dan Dayang pun terlihat kaget dan senang. Pada akhirnya, Raja mau makan lagi. Makan malam siap. Yon masuk dan Raja menanyakan apa yang dia bawakan kali ini untuknya. Yon berkata, karena seharian Raja belum makan, dia membuatkan sup ayam untuk menghangatkan perut sang Raja yang kosong. Raja dengan lahap menghabiskan sup ayamnya. Semua pun tampak senang dan lega melihatnya. Keesokan harinya akan ada pemeriksaan kesehatan Raja oleh tabib kerajaan yang akan datang bersama Pangeran Agung Jesan. Selir Kang tampak mempunyai rencana tersendiri untuk menyiapkan makanan untuk sang Raja. Sedangkan Kepala Kasim telah mengutus Yon di dapur untuk membuatkan hidangan istimewa untuk tamu tersebut dengan membawakan daging sapi segar. Akhirnya, Koki Maeng memasak sesuai pesanan Selir Kang, sedangkan Yon tetap membuat hidangan sesuai tugasnya. Setelah semuanya selesai, Selir Kang tampak memastikan dan mencicipi hidangan dari Koki Maeng. Setelah selesai mencicipi dan hendak pergi, Selir Kang seperti sengaja menyenggol hidangan yang sudah ditata sedemikian rupa oleh Yon
sehingga menjadi berantakan dan harus ditata ulang. Sementara di ruangan lain, terlihat raja yang sedang diperiksa oleh tabib kerajaan. Dan hasil pemeriksaan fisik raja, nggak ada masalah. Dayang mengumumkan bahwa hidangan telah siap. Lebih tepatnya, 2 hidangan. Hidangan yang dibawa langsung oleh selir kang masakan dari Koki Maeng. Dan hidangan yang dibawa Kokion. Raja jelas mempertanyakan apa maksud semua ini. Dan menegur selir kang. Seharusnya hidangan tanggung jawab kepala koki istana saja. Tapi Raja dan Pangeran Agung Jesan tetap mencicipi hidangan selir kang sebagai bentuk menghormati beliau. Dan kemudian dengan nada antusias, karena sudah dari jauh hari, Pangeran Agung Jesan sudah ingin sekali merasakan sendiri kemasyhuran cerita orang-orang tentang kelezatan masakan dan kehebatan Kokion. Kali ini Kokion membuat hidangan ala Jerman, yaitu Schnitzel, terbuat dari daging sapi yang ditumbuk sampai tipis, dibaluri tepung roti, dan digoreng. Kemudian mencelupkannya di selai buah asam manis yang membuat masakan ini menendang dan kaya rasa. Raja dan Pangeran Agung Jesan pun dengan lahap menghabiskan semua hidangan Kokion dan tak menyentuh hidangan dari selir kang. Itu tentu saja membuat selir kang makin kesal dan kepanasan. Di kamar sang raja kembali meneruskan menulis bukunya tentang masakan Kokion tadi. Sembari membayangkan, ternyata Kokion benar-benar sosok wanita yang riang, bijaksana, dan berhati mulia. Sedangkan di kediamannya, Song Ye dan ayahnya sedang membahas perkembangan hubungan raja dan Kokion. Saat memikirkan hadiah untuk Yon, Song Ye seketika baru menyadari bahwa yang sangat diinginkan Yan adalah tas dan isinya, yaitu buku Mangun Rock. Dan dia beberapa waktu yang lalu ternyata sudah menemukannya dan masih menyimpannya. Walaupun menurut Song Ye, nggak ada barang berharga di dalam tas itu. Cuma berisikan barang-barang aneh saja. Keesokan harinya, Song Ye menyerahkan tas itu kepada raja. Lalu dia memberitahu raja bahwa utusan Kaisar Ming, yaitu Yu Kun, datang dengan membawa 3 koki kelas 1. Yu Kun menyuruh utusan Joseon untuk mencicipi hasil masakan kokinya dan mengatakan bahwa mereka nggak mau makan makanan Joseon. Utusan Joseon memang tampak keheranan dengan tampilan dan rasa dari masakan koki mereka. Sementara itu, Kepala Kasim membawa Kokion untuk mengunjungi tempat di mana mereka menanam berbagai macam bunga dan sayuran. Kokion tampak terkejut dan terpukau dengan apa yang dilihatnya. Menurutnya, dia pernah membaca sejarah bahwa di zaman Joseon lah mereka menciptakan rumah kaca pertama di dunia. Tak lama kemudian, raja tiba dan memberitahu Yon bahwa dia diberi kebebasan untuk memanfaatkan segala apa yang ada di sana untuk menunjang bahan masakannya. Setelah kebahagiaan itu, raja memberikan satu hal lagi, yaitu tas Yon yang dicarinya itu. Dia tampak sangat bahagia melihatnya. Saking senangnya, Kokion refleks memeluk dan berterima kasih kepada sang raja. Kemudian raja bertanya kepada Yuan dengan, semua ini, apakah dia sudah tidak marah lagi kepadanya? Dan dia juga meminta maaf atas kejadian malam itu. Kokion pun terkejut mendengar raja meminta maaf dan berusaha untuk membuatnya enggak marah lagi dengan memberi hadiah yang luar biasa itu untuknya. Saat ditanya kenapa, raja tampak kikuk dan menghindar sehingga raja tergelincir dan jatuh. Saat terjatuh, Yon berusaha memegang tangan raja. Tapi karena nggak kuat, Yon pun ikut tertarik jatuh di atas tubuh sang raja. Mereka pun saling menatap hangat. Apa yang akan terjadi selanjutnya di negeri Joseon setelah kedatangan utusan dari Kaisar Ming yang angkuh dan licik itu? Nantikan kisah selanjutnya di episode 6 ya, guys.
bahagia selalu buat kalian semua. Jangan lupa makan makanan yang sehat. Dan bye-bye. Kepala utusan bilang dia mengetahui bahwa raja adalah penikmat rasa yang terkenal. Maka dari itu, dia bawa koki terhebat yang mereka punya agar raja bisa membuktikannya sendiri kehebatan mereka. Raja pun terlihat sangat senang dan gak sabar menantikannya. Raja juga memberitahu mereka bahwa dia juga punya kepala koki yang hebat. Mereka juga harus mencoba masakannya nanti. Dan ternyata kepala utusan telah mendengar tentang kehebatan Guinyo. Oleh karena itu, dia juga penasaran mendengarnya. Raja pun mempersilakan mereka masuk istana. Terjadi perjanjian bilateral di sana. Namun, Raja masih meragukan apakah benar itu perintah dari Kaisar. Kenapa beliau mengganti keputusan yang telah disepakati sebelumnya? Raja menilai ada sesuatu yang gak beres dengan kepala utusan ini. Sedangkan pertukaran yang ditawarkan sama persis dengan kesepakatan sebelumnya. Kudapan telah siap dan Kokion pun tampak masuk bersamanya. Kepala utusan lalu menanyakan apa yang disajikan Yon kali ini. Yon menjawab itu adalah makaran. Dia juga menjelaskan bahan-bahan untuk membuatnya. Raja menyuruh Yon untuk menyudahi penjelasan dan mempersilahkan mereka mencicipinya. Kepala utusan meminta ketiga koki untuk mencicipinya terlebih dahulu. Ketika mereka telah mencicipi gigitan pertamanya, mereka sudah tampak kagum dan heran akan rasanya. Wajar saja, karena ini adalah makanan yang belum pernah ada di zaman itu. Melihat ekspresi ketiga kokinya seperti itu, kepala utusan nggak tahan untuk mencicipinya sendiri. Dan benar saja, ketika mencicipinya, dia seolah dibawa ke dunia yang berbeda. Nuansa riang yang sangat megah terasa di sana. Begitupun sang raja. Dia juga merasa penasaran atas ekspresi mereka yang sudah mencicipinya. Ketika raja menggigitnya, dia juga merasakan apa yang mereka rasakan. Seperti yang telah diduga sebelumnya, akan maksud tersembunyi dari kepala utusan Kaisar Ming. Dia meminta untuk diadakan kompetisi untuk menentukan upeti yang akan mereka sepakati nantinya. Kokion merasa sangat beresiko jika ini terjadi, mengingat makanan China sudah diakui dunia akan kelezatan dan keberagamannya. Ditambah lagi, 3 koki terbaiklah yang nanti memasaknya. Dan faktor yang gak kalah penting, kepala utusan Kaisar Ming Siu Kun yang pastinya gak akan membiarkan pihak Joseon menang bagaimanapun caranya. Tapi gak disangka, Raja malah menyetujuinya. Kokion panik dan gelisah, berharap keputusan Raja bisa dibatalkan saja. Raja balik mengcounter Koki Yon bahwa jika dia menolak tugas ini, maka dianggap sebagai pengkhianatan. Begitu juga jika dia kalah, dan Joseon akan menderita karena upeti yang diminta. Yukun memberatkan rakyat Joseon, maka rakyat dan pejabat istana juga akan mendorong Raja agar mengambil keputusan untuk segera menghukum Koki Yon. Sungguh keputusan yang serba salah buat Yon, dan lagi-lagi dia harus mempertaruhkan nyawanya di dalam sebuah kompetisi. Salah seorang pejabat istana memberitahu Ibu Suri tentang adanya kompetisi itu. Dia khawatir akan reputasi Yukun yang nantinya bisa menjadi bencana atas seluruh Joseon. Sebenarnya tak ada yang tahu bahwa Ibu Suri masih memiliki hubungan kerabat dengan Kekaisaran Ming. Maka Ibu Suri harus cepat bertindak dengan menyuruh orang untuk segera mengirimkan surat untuk Kaisar Ming tentang situasi saat ini di Joseon dan apa yang telah dilakukan Yukun di sana. Di sisi lain, Pangeran Agung, Jaesan dan Selir Kang tampak sedang berdiskusi, membahas rencana licik mereka untuk memanfaatkan situasi ini. Jika Kokion kalah dan Joseon menanggung akibatnya, maka ada alasan lebih mudah untuk semua orang setuju dengan menggulingkan Raja, karena telah gegabah dengan mempertaruhkan Joseon dalam sebuah kompetisi. Jadi,
mereka akan mengupayakan segala cara agar koki dari Ming menang dalam kompetisi ini. Rencana licik berlanjut dengan negosiasi langsung dengan Yukun. Utusan Pangeran Agung Jesan mengatakan dia akan membantunya memenangkan kompetisi ini. Dia mempersilahkan untuk meminta pertaruhan yang sangat tinggi, yaitu 100 wanita Joseon dan juga memanen semua hasil ginseng Joseon. Tentu saja itu membuat jiwa ketamakan Yukun meledak-ledak. Walaupun dia sangat percaya diri, pasti kokinya akan memenangkan kompetisi. Namun, ketika dia sedikit ditekan dengan ancaman sebuah buku catatan semua hadiah yang diterima Yukun selama ini dari Joseon, lengkap dengan tanggal dan detail lainnya. Akhirnya Yukun menyetujui kesepakatan itu. Tiba-tiba, koki pengawal Ming menyadari ada seseorang yang mengintai dari kejauhan. Ternyata itu adalah Gong Gil. Untungnya, dia bisa lolos dari kejaran mereka dan melaporkan ini pada raja. Belum berhenti di sana, kelicikan berlanjut ketika Selir Kang memberitahu Koki Maeng bahwa sebentar lagi dia akan ikut dalam kompetisi melawan Koki dari Ming. Koki Maeng dengan bersemangat menjawab dia akan mengerahkan segala kemampuannya untuk Joseon. Tapi sayang, bukan itu yang Selir Kang mau. Dia mau Koki Maeng membantu rencananya agar Joseon kalah dalam kompetisi ini. Sontak hal ini membuat Koki Maeng terkejut. Namun, dia seolah tak bisa berbuat apa-apa. Di dapur istana, Yeon Jiang dan yang lainnya sedang mempersiapkan membuat bubuk cabai untuk senjata rahasia dalam kompetisi nanti. Lalu Kepala Kasim datang dan memberitahu Yeon bahwa Paduka Raja ingin bertemu dengannya. Raja menanyakan rencana. Yun Jiang dan Kokion menjawab dia akan membutuhkan beberapa bahan tambahan dan penggilingan untuk penggiling bahan yang telah disiapkannya dari dapur istana. Raja tahu tempat penggilingan ada di Unjongga dan dia memutuskan untuk ikut dengan Yeon ke sana. Yeon tampak kaget dan mempertanyakan apakah tidak akan menjadi masalah jika Raja pergi meninggalkan istana. Raja menyuruh Yeon segera bersiap sayap berangkat, tapi tidak dengan baju kepala koki istana. Dia harus mengenakan pakaian samaran untuk ke sana. Yeon bilang dia nggak punya pakaian lain selain baju milik Gilgam yang dipinjamnya malam itu. Raja kemudian menyuruh Dayang untuk menyiapkan beberapa pakaian untuk dicoba Yeon. Akhirnya mereka berangkat dengan dikawal oleh Komandan Urimwi. Yeon terlihat sangat senang dan menikmati suasana pasar di sana. Yeon sampai di penggilingan. Raja bilang mau keliling sebentar. Nanti mereka akan bertemu lagi di sini. Karena jenuh menunggu Yeon, akhirnya pingin keliling sebentar. Tak lama kemudian, Raja sampai tapi nggak menemukan Yeon di sana. Komandan Urimwi segera mengecek apakah Yeon masih berada di tempat penggilingan itu. Gak disangka, cuaca yang tadinya sangat cerah dan panas mendadak turun hujan deras. Gilgam di dapur sibuk dengan cabai yang sedang dikeringkannya. Secara mengejutkan, Koki Feishu dari Ming datang ke dapur istana dan mencoba cabai yang dia sendiri baru mengetahui bahan itu. Terasa asing baginya. Gilgam yang ketakutan berlari masuk ke dalam dan memberitahu lainnya bahwa ada Koki Ming masuk dapur istana. Gak disangka, mereka malah sepakat untuk mengadu keahlian dalam mencincang daun bawang. Hujan telah reda. Kokion belum juga nampak. Komandan Urimwi berinisiatif untuk mencoba mencarinya di gerbang utama, sementara Raja menunggu di sana. Enggak lama kemudian, Yeon muncul dengan membawa bunga. Yeon hampir tertabrak penjual yang tergesa-gesa dengan mendorong gerobaknya. Untuk dia langsung ditarik Raja dan terhindar dari gerobak tersebut. Nuansa setelah hujan ditambah semburat sinar matahari sore membuat suasana menjadi romantis. Mereka saling memandang sejenak sampai Yeon tersadar bahwa bunga yang baru saja dibelinya
tadi jatuh. Berantakan terkena becekan dan genangan air hujan. Raja mengajak Yon untuk segera pulang. Tapi seolah nggak rela, Yon refleks memungut bunga itu. Raja menoleh dan kembali menghampirinya dan ikut membantu Yon memungut bunganya. Raja dan Yon sampai di kerajaan malam harinya. Saat Kokion hendak masuk dapur istana, dia berpapasan dengan Koki dari Ming yang telah mengalahkan dan mempermalukan semua koki istana. Wajah murung, malu, dan mental berantakan terpancar jelas di wajah mereka. Yon lalu bertanya pada Gilgam, apa yang terjadi sebenarnya? Gilgam mengatakan bahwa Koki Feishu benar-benar mahir dan mengalahkan semuanya. Mereka tampak depresi berat dan sangat pesimis dengan kompetisi nanti. Kokion bilang, memasak bukan hanya soal seberapa cepat memotong dan seberapa bagus hasil potongannya. Mereka nggak boleh menyerah. Ini tujuan mereka untuk membuat para koki merasa kalah sebelum bertanding. Akhirnya, Kokion mampu mengembalikan semangat dan mental mereka. Sementara itu, Koki Fixu melaporkan hasil kunjungannya ke dapur istana. Dia bilang, kemampuan dasar mereka sangat payah, tapi sayang, dia tidak bertemu kepala koki istana waktu itu. Tapi dia membawa bahan yang pasti, mereka juga baru mengetahuinya, yaitu cabai. Di istana nampak mereka sudah berkumpul. Raja dan Yukun terlihat sedang menuliskan beberapa undian tentang tema dan bahan memasak untuk kompetisi nantinya. Hasil undian pada putaran pertama adalah mereka harus membuat hidangan daging yang belum pernah ada, hidangan daging yang belum pernah dilihat dunia. Untuk putaran kedua, giliran Kokion dan Koki Bailong yang memilih undiannya, dan hasilnya adalah mengetahui dan berubah, yang berarti saling bertukar. Koki Joseon memasak masakan Ming, Koki Ming memasak hidangan Joseon, dan untuk yang terakhir, Raja menunjuk Pangeran Agung Jesan dan Yukun meminta Koki Kong Wenli untuk memilih undiannya, dan hasilnya adalah sup dan ginseng. Yukun tampak percaya diri karena Ming sangat termasyhur dengan supnya. Melihat itu, Yukun langsung memanfaatkan keadaan dengan meningkatkan taruhannya. Yukun meminta 100 wanita Joseon dan juga hak untuk memanen seluruh ginseng Joseon. Semua tampak cemas. Lalu Raja juga menaikkan permintaannya. Ming hanya mendapatkan setengah dari upeti biasanya, dan Joseon diberikan hak membeli tepung Ming tanpa batas. Kompetisi putaran pertama akan diadakan 5 hari lagi. Para peserta dipersilahkan maju dan saling memberi hormat. Lalu Koki Yon berkata kepada Koki Feishu pisaunya, kemarin tertinggal di dapur istana. Dia mau mengembalikannya. Setelah dilihat mereka melihat pisau, Feishu sudah dalam posisi yang sama saat dia meninggalkannya di dapur istana. Namun, dalam keadaan tumpul dan rusak parah pada bilahnya. Mereka tampak marah karena itu seolah menantang mereka secara terang-terangan. Apakah Koki Joseon mampu mengalahkan kehebatan para Koki Ming? Ataukah mereka benar-benar mempertaruhkan negeri Joseon di ambang kehancuran? Saksikan keseruannya di episode 7 ya guys. Bahagia selalu buat kalian semua. Jangan lupa makan makanan sehat. Dan bye. Di dapur istana, tampak Koki Yon sedang rapat dan menjelaskan tentang persiapan kompetisi. Dia membutuhkan alat yang pada zaman itu pastinya belum ada, yaitu panci presto untuk melunakkan daging ayam sampai ke tulangnya. Ini mereka siapkan untuk putaran ketiga. Dalam kompetisi itu, mereka tampak asing dan kebingungan dengan alat tersebut. Koki Yon berencana akan membuat sup ginseng samgyetang ayam ogolgie, tapi sepertinya lagi-lagi dia membuat bingung para koki istana. Nampaknya di zaman itu belum ada samgyetang. Koki Yon menjelaskan
apa itu samgyetang. Kemudian, langkah-langkahnya termasuk bahan-bahan yang digunakan untuk itu semua. Semua orang bertanya-tanya kenapa harus menggunakan panci presto, sedangkan mereka nggak punya dan nggak tahu harus mencari kemana panci seperti itu. Lalu Koki Yeon menjawab bahwa dia sepertinya tahu siapa yang akan dimintai tolong untuk membuatkan alat itu. Dia bergegas menghadap Paduka Raja untuk bertanya keberadaan orang yang mungkin bisa membantunya itu. Nama yang disebut Yeon adalah Jang Yeong-sil, seorang Panglima Agung, penemu jam matahari setengah bola. Tapi sayangnya orang itu sudah meninggal. Yeon ada di beberapa tahun di depan dari zaman mendiang raja. Lalu Kepala Kasim menyela perbincangan mereka dengan mengatakan bahwa masih ada orang bernama Jang Chun Saeng, keturunan dari Panglima Agung Jang Yeong-sil. Dia terkenal di Gungisi karena membuat benda aneh, tapi dia dikeluarkan dari sana karena menyebabkan ledakan di lapangan. Koki Yeon ingin segera menemukannya karena waktu sudah semakin dekat dengan kompetisi. Raja kemudian berkata bahwa dia akan mengizinkannya pergi dan dia juga akan menemaninya. Kepala Kasim tentu saja melarangnya, di samping saat ini sedang ada tamu utusan dari Ming. Perjalanan itu sangat jauh dan bisa membahayakan raja. Raja dengan berat hati melepas kepergian Yeon, tapi raja juga mengutus Song Jae untuk mengawalnya. Baru beberapa langkah ke depan, raja sepertinya sudah gelisah dan berubah pikiran. Dia berencana menyamar dan tetap menemani Koki Yeon bersama Komandan Urimwi, Shim Soo Hyok, dan juga Gong Gil. Di perjalanan Koki Yeon kembali menanyakan buku Mangunrok kepada Song Jae. Namun Song Jae terlihat risih karena Yeon yang selalu menanyakan buku itu setiap kali mereka bertemu dan memintanya untuk tidak menanyakan lagi tentang itu. Yeon menegaskan bahwa buku itu sangatlah penting baginya. Dia berencana untuk pulang ketika kompetisi ini selesai. Song Jae lalu menggoda Yeon untuk tetap tinggal karena sepertinya raja mulai menyukainya dan kelak mungkin dia akan memanggilnya seperti layaknya keluarga kerajaan dengan Yang Mulia Yeon Ji-young. Ketika Yeon yang tampak kesal dengan pernyataan Song Jae itu hendak melanjutkan perjalanan, tiba-tiba Gong Gil muncul mengejutkan di hadapan mereka. Tak hanya itu, ternyata Raja dan Komandan Urimwi juga sudah mengikuti dari belakang mereka. Raja menyuruh Song Jae untuk kembali ke istana dan mengurus sementara keadaan istana selama dirinya pergi mengawal Yeon. Song Jae yang berusaha untuk melarangnya, tapi nggak bisa berbuat apa-apa lagi ketika Raja sudah memutuskan keinginannya. Walaupun Song Jae telah mengumumkan bahwa Paduka Raja sedang sakit dan nggak bisa diganggu, tapi berita tentang beliau meninggalkan istana bersama Koki Yeon sudah banyak diketahui termasuk oleh Pangeran Agung Jaesan. Tentu saja itu membuatnya memikirkan sebuah ide. Mereka sudah mempunyai pasukan terlatih di Gunung Guwol. Pangeran Jaesan memberi perintah untuk menguji sebaik apa hasil latihan pasukannya. Dengan Koki Yeon lah yang akan menjadi targetnya. Setelah perjalanan jauh, akhirnya rombongan Raja dan Yeon tiba di tempat yang dituju. Raja yang dengan gegabah memaksa memasuki gerbang rumah Jang Chun Saeng. Raja nggak sadar kalau telah memicu jebakan meriam di sana. Koki Yeon yang sadar, kemudian menyuruh mereka semua pergi dari tempat itu karena meriam akan meledak ke arah mereka. Baru mau berbalik arah, meriam sudah meledak. Komandan Urimwi melindungi Raja dengan badannya menghadang ledakan dari meriam tersebut. Raja juga melindungi Koki Yeon. Untung isian dari meriam itu bukan sesuatu yang mematikan, hanya bulir-bulir jipang. Mendengar ledakan dari meriamnya, Jang Chun Sang keluar dari rumahnya dan tertawa bahagia karena dia merasa berhasil, penemuannya bekerja dengan baik. Koki Yeon kemudian menjelaskan kepada Jang Kun Song maksud dan tujuannya. Datang adalah untuk meminta tolong sesuatu hal, tapi tanpa mau mendengar apapun itu, dia sudah menolaknya. Yeon yang mencoba untuk membujuknya
dan juga Gonggil yang berusaha membuatnya. Mendengar dulu apa permohonan Yan, gak merubah keputusannya. Dia sama sekali gak tertarik pada masalah mereka. Bahkan, Jang Chunsai membuka tirai dengan mesin pelontar, anak panah yang siap dihujamkan ke arah mereka jika mereka anggap secepatnya pergi dari rumahnya. Mereka pun akhirnya pergi keluar dari gerbang rumah. Jang Chunsong sambil berpikir lagi bagaimana caranya agar bisa membujuknya lagi nanti. Sebelum keluar, Ko Kion memberitahu Jang Chunsong agar memberi gula pada berasnya agar rasanya nggak hambar lagi. Yan pun memberikan gula kepadanya. Setelah pergi, agak menjauh dari gerbang, terdengar suara ledakan lagi dari meriam itu. Ko Kion akhirnya mendekat dan menanyakan hasilnya kepada Jang Chunseng yang kemudian menjawab, rasanya memang manis, tapi gula terlalu mahal baginya, jadi akan susah untuknya. Di kemudian hari, harus mengandalkan rasa dari gula. Yon pun berkata bahwa jika dia berhasil memenangkan kompetisi, maka harga gula nggak akan mahal lagi, karena tebu melimpah dari Ming akan segera mereka dapatkan dengan mudah. Jang Chunsan mulai tertarik dengan perkataan Yon. Dia pun dipersilahkan masuk dan menjelaskan permintaannya tadi. Akan tetapi, Jang Kunseng ternyata masih menolaknya. Berita ini pun sudah sampai ke telinga selir Kang. Dia terlihat marah mengetahui Raja pergi lagi dengan Ko Kion, Cuol Dayang pengawal dari selir. Kang bilang bahwa mungkin itu terkait dengan persiapan kompetisi. Dan dia juga memberi info terkini bahwa ternyata Gonggil adalah adik dari Okadan. Maka Cuol memastikan Gonggil sering berkeliaran di istana belakangan ini juga ada kaitannya dengan kematian kakaknya itu. Tak hanya sampai ke telinga selir Kang, berita ini juga akhirnya telah sampai ke Ibu Suri. Namun, mereka belum tahu pasti apa tujuan mereka pergi meninggalkan istana. Malam harinya rombongan raja masih berada di sekitaran rumah Jang Chunsai. Bahkan Ko Kion dan Gonggil sudah tertidur. Raja masih terjaga, sedangkan Komandan Urimwi masih berdiri dan berjaga-jaga di sana. Keesokan harinya di dapur istana, Ko Kieo mencoba memasak dengan tanpa panci presto, dan hasilnya memang enak. Tapi dia nggak ngerasain hal yang istimewa di sana. Mereka berharap Ko Kion segera kembali dan berhasil membawa alat tersebut. Di sana terlihat juga hal yang nggak biasa. Ko Ki Maeng dengan keras mengajari Giljiem mencacah daun bawang. Mereka pun bertanya-tanya ada apa dengan Ko Ki Maeng dan kenapa Giljiem yang diajarinya sampai seperti itu. Di sisi lain, terlihat Ko Ki Feixiu datang menemui Pangeran Agung Jesan dan hendak menawarkan pertukaran barang. Sementara itu, rombongan raja juga tengah kebingungan mencari ide untuk membujuk Jang Chunsang di tengah hujan yang tak kunjung reda di sana. Gonggil nyeletuk pasti akan sangat nikmat. Di saat hujan seperti ini, mereka sambil menikmati Pajeon dengan Magion. Ko Kion langsung mempunyai ide. Mereka bergegas membeli bahan-bahan untuk memasaknya. Mereka mulai memasak dan meniupkan aroma ke arah rumah dari Jang Chunsang. Berharap dia mau keluar dan menikmatinya. Dan tak lama kemudian, Jang Kan Sengdu pun gak tahan untuk keluar dan melihat aroma apa yang menggodanya itu. Meskipun awalnya malu-malu gengsi atau apapun itu, setelah melihat rombongan raja begitu menikmati Pajeon dan Mak Geoli, akhirnya Jang Konseng gak tahan lagi. Dia langsung saja mencomotnya dan memakannya. Dan dia benar-benar takjub dengan masakan Ko Ki Yon, cita rasa masa kecilnya saat di kampung halamannya dulu, yaitu di Busan. Dia sama sekali nggak kebayang bakalan merasakan lagi rasa itu. Dan setelah dibujuk lagi dengan memohon, akhirnya Jang Chunsang bersedia membuatkan panci presto itu untuk berterima kasih kepada Ko Kion. Gonggil membantu proses pembuatan panci presto, sedangkan Raja, Komandan Urimwi, dan Yon pergi mencari bahan-bahan segar yang dibutuhkan
Sementara itu, di dapur istana, saat Koki Maeng dan Koki Eom hendak kembali, mereka bertemu dengan sosok misterius. Dia memberikan secarik surat yang ditujukan untuk raja dan menyuruh mereka segera menyampaikannya karena saat ini nyawa dari Koki Yon sedang dalam bahaya. Setelah membaca pesan tersebut, Song Ye pun bergegas menyusul sang raja dengan pasukan berkudanya. Keesokan harinya saat raja, Komandan Urimui, dan Yon kembali ke rumah Chunsai, terlihat ada banyak sekali pasukan yang telah mengintai mereka. Tak lama kemudian mereka secara bersamaan masuk dan menyerang. Target mereka adalah Koki Yon. Pertarungan tak terelakkan. Koki Yon terjatuh saat diserang dan tutup panci presto yang dibawanya juga ikut terjatuh di medan perang. Tak dapat dihindari tutup panci presto itu terinjak-injak di sana. Koki Yon bersikeras untuk mengambil tutup panci tersebut. Namun, dihalangi oleh raja karena terlalu berbahaya. Lalu Chunsang berteriak kepada Koki Yon bahwa dia berjanji akan membawakannya nanti ketika dia membutuhkannya. Yang terpenting adalah keselamatannya terlebih dahulu. Mereka pun bergegas berlari lewat belakang, bukan menghajar Konseng, tapi mereka langsung berbalik arah untuk mengejar jejak Koki Yon. Chunsai mengambil tutup pancinya, tapi ternyata sudah rusak. Pasukan asasin masih mengejar raja. Komandan Urimui menyuruh mereka melanjutkan pelarian, sementara dia akan menahannya di sana. Mereka pun berlari sekuat tenaga sesampainya di persimpangan jalan. Karena terlihat masih banyaknya jumlah asasin yang mengejar, kini giliran Gonggil yang meminta mereka berlari dan dia yang menahannya di sana. Walaupun begitu, ternyata masih banyak jumlah asasin yang mengejar Raja dan Yon. Raja sampai terluka di bahunya karena pertarungan itu. Mereka semakin terdesak sampai akhirnya Song Jae datang beserta pasukannya untuk menyelamatkan Raja. Koki Yon tak sanggup lagi dan jatuh pingsan. Setelah semua asasin terkalahkan, muncul Gonggil yang terluka dan juga Komandan Urimui. Raja bersyukur mereka selamat. Tak lama kemudian, Yon pun tersadar. Dia lalu bangkit dan meminta semuanya untuk bergegas kembali ke istana. Karena ini adalah hari kompetisi. Waktunya sudah hampir tiba. Namun, baik raja maupun kepala koki istana belum juga tampak di sana. Waktu sudah menunjukkan jam 13 tepat. Kompetisi harus segera dimulai. Walaupun Koki Yon dan raja belum datang, namun kepala koki Bailong meminta Yukun untuk menunggu sampai maksimal jam 15. Ini untuk memperlihatkan kepada mereka betapa pengampunnya Ming yang hebat. Dan waktu telah menunjukkan jam ke-15. Koki istana terlihat panik. Kenapa mereka belum juga datang? Tak lama kemudian, rombongan raja pun tiba dan langsung disambut semua orang di sana. Apakah para koki Joseon mampu menandingi kehebatan Koki Ming, ataukah mereka harus menerima kekalahan dan Joseon menanggung akibatnya? Lalu bagaimana nasib raja dan Koki Yon jika Joseon kalah dalam kompetisi ini? Nantikan kisah selanjutnya di episode 8 ya. Guys, jaga kesehatan dan bahagia selalu untuk kalian semua. Jangan lupa makan makanan lezat dan sehat ya. Bye-bye. Semua koki sudah bersiap dan kompetisi pun dimulai. Sesuai kesepakatan di awal, babak pertama kali ini bertemakan hidangan daging yang belum pernah ada di dunia. Baru memasukkan dagingnya ketika Koki Yeon menanyakan bubuk cabai kepada Koki Min, ternyata bahan utama untuk mendapatkan cita rasa yang belum ada sesuai tema tersebut telah hilang entah kemana. Mereka pun terlihat panik karena perencanaan sudah matang sebelumnya. Dengan tidak adanya gochujang dan gochogaru atau bubuk cabai, maka mereka terpaksa harus mengganti masakannya. Koki Yeon tampak berpikir sejenak, kira-kira masakan apa yang dari di masa depan belum ada di masa itu, tapi dengan cita rasa yang mampu menandingi kehebatan Koki Ming. Akhirnya dapat
Koki Yeon sudah memutuskan, dia menginstruksikan koki istana untuk segera bergerak cepat. Dia meminta dibawakan anggur merah dan arak beras. Koki Eom diminta mengambil lemak babi dan mengoleskannya ke wajan. Koki Maeng diminta untuk memotong jamur pyogo, lobak, dan labu, dan Gilgeum diminta meniriskan iganya. Setelah menumis dengan wajan yang sudah diolesi lemak babi, daging iga kemudian dimasukkan kuali dan direbus bersama dengan arak anggur dan arak beras. Semua orang pastinya heran dengan apa yang dilakukan Koki Yeon. Mereka sudah langsung meremehkannya dan menganggap Koki Yeon ceroboh untuk kompetisi sepenting ini. Namun Raja menyela dengan ucapan, pada akhirnya semua akan tergantung pada kesempurnaan rasa. Setelah semua hampir ke tahap akhir, seluruh ruangan dikejutkan dengan aroma menyengat dari masakan Feixiu. Namun para koki Joseon seperti nggak asing dengan aroma tersebut. Koki Yeon sempat berpikir itu adalah bubuk cabai mereka yang hilang. Tapi bagaimana mungkin, karena waktu sebentar lagi habis, mereka kembali fokus pada proses hidangannya. Koki Yeon dan Koki Feixiu saling beradu kehebatan dalam teknik memasak, yang membuat semua orang yang melihatnya menjadi kagum sekaligus terhibur dari aksi mereka. Dan waktu pun habis, mereka dipersilahkan untuk berhenti dalam aktivitas memasak dan menjauh dari meja masak. Kini waktunya penilaian. Koki Yeon mendapat kesempatan yang pertama dinilai. Raja dan Yukun sudah memulai dengan mencium aromanya, dan saat mencicipinya, mereka seakan dibawa ke suasana kebun bunga. Dengan kupu-kupu yang berterbangan di sana. Sungguh rasa yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Demikian juga dengan semua pejabat istana dan para utusan. Mereka yang tadinya meremehkan kemampuan Koki Yeon, akhirnya menyadari kehebatannya. Kini giliran Koki Feixiu yang akan merepresentasikan hasil masakannya. Makanan yang baru dibuatnya hari ini terbuat dari ayam dan kacang yang dia namakan Gejong. Koki Yeon sempat terkejut. Menurut sejarah kuliner yang dia tahu, Gejong ada di dinasti Qing. Apakah ini berarti Feixiu lah sang penemunya? Waktunya mencicipi Gejong buatan Koki Feixiu. Mereka semua tampak merasakan hal yang baru. Pertama kali mereka rasakan, yaitu sensasi pedas, manis, dan gurih pada kacangnya, menyempurnakan rasa dari daging ayam yang lembut. Koki Yeon makin curiga itu adalah cabai bubuk miliknya. Ketika Koki Feixiu enggan membeberkan apa di balik bumbu yang dia sebut rahasia itu. Waktunya penilaian. Kedua juri telah menuliskan nilai untuk lawan mereka. Saat hasil hendak dibuka untuk diumumkan, Koki Yeon berteriak menyela. Sebelum hasil diumumkan, dia ingin mencicipi masakan Ming terlebih dahulu untuk memastikan satu hal, yaitu bahan yang mereka gunakan. Tentu saja, Yukun menolak. Akan tetapi, Bailong malah mengambil hidangan dan mempersilahkan Koki Yeon untuk mencicipinya. Akhirnya tercapai kesepakatan bahwa kedua belah pihak diperbolehkan mencicipi masakan lawan masing-masing. Koki Bailong terlihat sangat kagum dengan rasa masakan dari Koki Yeon. Sedangkan Koki Yeon merasa rasa pedas itu semakin jelas dari bubuk cabainya. Lalu dia bertanya, apakah dia membawa sendiri bahan ini dari Ming? Lalu Koki Bailong menanyakan itu langsung kepada Koki Feixiu. Koki Feixiu menjawab, dia mendapatkannya dari cara yang sah dari Joseon. Koki Bailong marah besar. Walaupun dia tidak mencurinya, dia yang sudah tahu bahan itu akan digunakan Yeon dalam kompetisi ini. Tidak sepantasnya dia mengambilnya dengan cara apapun. Oleh dasar itu Koki Bailong mengakui kekalahannya pada putaran kali ini. Koki Feixiu yang tidak terima dipermalukan akhirnya buka suara tentang dari siapa dia mendapatkannya. Dan dia bilang itu dari Pangeran Agung Jesan. Semua tampak terkejut. Tapi tentu saja Pangeran Agung Jesan memiliki 1000 cara untuk mengelak dengan kelicikannya itu. Pangeran Agung Jesan mengatakan bahwa dia tahu ada bahan yang tak layak dan membahayakan bagi kesehatan istana. Maka dia berniat untuk membuangnya. Ternyata malah Koki Feixiu meminta pertukaran dengan Hua Jiao dari Ming. Jadi itu menurutnya menjadi hal yang sangat menguntungkan bagi Joseon. Koki Bailong bersikeras untuk menyuruh Feixiu mengakui kesalahannya karena perbuatannya itu tidak pantas dilakukan dalam sebuah kompetisi. Namun,
Dari pihak Koki, Yon pun mengakui bahwa dia juga lalai menjaga barang yang sangat penting dalam menunjang masakannya di kompetisi itu. Jadi Raja memutuskan hasil imbang pada putaran pertama. Dengan catatan, jika sampai akhir hasilnya imbang, maka Ming lah yang dianggap menang dalam kompetisi itu. Ini jelas lebih menguntungkan Ming. Tapi hasil ini pun dengan pertimbangan matang sang raja yang sudah mengetahui dari kode Songhai bahwa Yu Kun cuma memberi nilai 4 pada masakan Joseon, sedangkan raja memberi nilai 7 pada masakan Ming. Maka jika hasil penilaian harus dibuka, Joseon akan kalah. Raja mulai berpikir bahwa seenak apapun masakan Joseon nantinya, pasti Yu Kun akan memberi nilai rendah agar Ming menang. Putaran pertama resmi selesai dan mereka akan bertemu kembali di waktu dan tempat yang sama di putaran kedua nanti. Saat mereka hendak pergi meninggalkan tempat kompetisi, Koki istana dicegat rombongan Koki Min. Ternyata mereka cuma mau meminta maaf dan Koki Fei Xiu akhirnya menyadari kesalahannya, sekaligus mendapatkan pelajaran tentang pola pikir dan sikap sebagai koki. Dari kejadian ini, begitupun Koki Yon yang telah belajar harusnya lebih bisa menjaga hal penting untuk kompetisi dari Koki Fei Xiu. Keduanya telah berdamai dan mereka akan bertemu kembali pada putaran kedua nanti. Sesampainya di dapur istana, Koki istana mengadakan rapat pematangan persiapan untuk putaran kedua nanti. Tanpa bubuk cabai itu, mereka harus berpikir ulang dari rencana yang sudah disiapkan matang-matang sebelumnya. Koki Yon akhirnya memutuskan untuk membuat hidangan bebek packing, sebuah hidangan bebek panggang yang sudah ada lama dalam menu istana kekaisaran Ming. Begitupun dari pihak Koki Ming, mereka terlihat mengevaluasi pertandingan barusan dan telah salah meremehkan kemampuan Koki Yon. Raja menyuruh Song Ye untuk memberitahu Pangeran Agung Jason menghadap sang raja. Raja marah besar dan mempertanyakan kenapa itu bisa terjadi dan apa yang ada dalam pikirannya. Pangeran Agung Jason masih tetap dengan jawabannya, yaitu demi kesehatan istana. Lalu raja bertanya, apa benar dia membuangnya? Pangeran Agung Jason menjawab sebagian telah diberikan Koki Ming, sebagian masih tersimpan di tempatnya. Lalu raja memerintahkan Song Ye untuk segera mengambil sisa bubuk cabai itu dari kediaman Pangeran Agung Jason dan mengembalikannya ke dapur istana. Hasil kompetisi sudah diketahui juga oleh Ibu Suri. Dia juga mempertanyakan kenapa Pangeran Agung Jason mengambil bahan penting Koki Joseon dalam kompetisi segenting ini dengan dalih ketidaksengajaan. Di sisi lain, Koki Maheng menghadap Selir Kang. Dia ingin memastikan Koki Maheng tidak lupa dengan perjanjiannya. Walaupun Koki Maheng telah mengatakan bahwa memenangkan kompetisi ini akan sangat menguntungkan Joseon. Tapi Selir Kang bilang dia nggak peduli. Dalam putaran kedua, dia harus bisa memastikan bahwa Joseon kalah. Kali ini, dengan ancaman Selir Kang tentang ibu Koki Maheng, sungguh pilihan yang sulit bagi Koki Maheng. Keesokan harinya, kompetisi putaran kedua dengan tema mengetahui dan berubah, yaitu saling bertukar memasak hidangan khas masing-masing, dan kompetisi pun dimulai. Koki Ming mengejutkan semua orang dengan membawa bunga teratai besar dalam ruangan ketika hendak di tahap mengiris bebek yang sudah dipanggang. Koki Maheng teringat ancaman dari Selir Kang. Dia terlihat bimbang antara keselamatan ibunya atau kemenangan negaranya. Akhirnya, dia memutuskan untuk melukai tangannya sendiri dengan pisau saat akan mengiris bebek panggang itu. Semua koki panik, apalagi cuma Koki Maheng lah yang bisa diandalkan untuk urusan itu. Mengingat kondisi tangan Koki Yon yang masih terluka, akhirnya mereka mempercayakan Gil Jiem untuk melakukannya. Ternyata itu tujuan dari Koki Maheng begitu keras melatih Gil Jiem kemarin
soal cara menggunakan pisau. Dan akhirnya, mereka pun berhasil mendapatkan irisan yang sempurna dari Gilgam. Waktu habis, para koki dipersilahkan menjauh dari meja masak. Untuk kali ini, Tang Bailonglah yang pertama kali akan menjelaskan tentang hidangannya. Terlebih dahulu, raja dan yang lainnya segera mencicipi masakannya dan mereka seolah dibawa ke dalam ketenangan yang luar biasa. Ditambah lagi dengan kisah mengharukan Tang Bailong di balik terciptanya. Rasa itu seolah menyempurnakan semuanya dan sekarang tiba saatnya Koki Yon menjelaskan hidangannya. Yukun sempat mengejek bahwa walaupun terlihat sederhana, tidaklah mudah untuk menghasilkan rasa yang tepat pada bebek Peking, panggang ibu kota utara. Namun, setelah mencicipinya, perasaan yang luar biasa akan rasa dan sensasinya terpancar dari ekspresi mereka. Bahkan Yukun sampai mengeluarkan air mata tanpa disadarinya. Bahkan, mereka sepakat bahwa ini adalah rasa terenak di negara ini. Sesi mencicipi selesai. Dan kini, tiba waktunya memberikan penilaian atas keduanya. Terlihat Raja dan Yukun menuliskan penilaian mereka. Namun kali ini, si Yongjae enggak melihat berapa angka yang dituliskan Yukun karena mereka dengan cepat menggulungnya. Apakah Kokion dan Joseon akan menang dalam putaran kali ini? Ataukah kelicikan dari Yukun yang tidak akan memberikan nilai bagus pada masakan Joseon, selezat apapun akan menenggelamkan mereka pada kekalahan? Saksikan kelanjutan kisah seru ini di episode 9 ya guys. Bahagia selalu untuk kalian semua. Jangan lupa makan makanan lezat dan sehat. Sampai jumpa di episode mendatang. Dan bye-bye.